Oke, kita lanjut Ya, ya. Kita kan bakal bahas petrologi. By the way kemarin gimana soalnya? Apa namanya pas lomba? Aku kaget loh, betul. lomba soal nomor satu kamu langsung nanya di WhatsApp. Bang, bang, bang. Gue kira kamu di tengah-tengah pas berat soalnya masih nomor satu. By the way gimana? By the way gimana? Gimana overall, Ya itu overall? soalnya ya lumayan lah. Tapi Enggak sih, ada, tapi banyak yang betul. nah, Apa? ada yang kejawab kan? Banyak aku nggak bisa. Tapi ada yang kejawab kan? Minimal. Ada. Nice. Itu minimal kok, minimal. Maksudnya setidaknya materi-materi yang udah kita pelajarin, kita nggak harus perfect gitu. Maksudnya kayak double semua. Tapi setidaknya kita kan emang baru belajar mineralogi, kristalografi, lempeng. Setidaknya di sekitaran itu sama teori continental drift itu kita udah matang dan bisa jawab. Itu udah minimal banget. Itu udah maksimal lah. Aku nggak expect lebih kok. Soalnya kita belum banyak belajar. Oke. Sekarang kayaknya udah Hamin berapa sih? OSK kamu ngitungin nggak? Hamin 20 atau berapa? SK tanggal 25 25 April, bener nggak? Atau Maret? Maret. Ya. Oke, kita langsung ngepus dong. Malam ini kalau bisa kita bisa kelarin petrologi, bener-bener full petrologi, batuan beku, batuan metamorf, batuan satunya lagi. Kalau kamu petrologi ini selesai, secara teknis bisa aku bilang kamu udah 80% kamu geologi udah lah. Jadinya tuh kayak geologisnya tinggal sungai-sungai doang sama gunung-gunung. Oke, ini langsung aku coba share screen. Maaf banget ya, aku belum setup kemarin. Biasanya aku kalau ngajar setup pakai mic, mikrofon, pakai kamera. Ini aku cuma bisa pakai tab doang karena aku baru pindahan. Biasanya kan aku di rumah, Oh, aku udah pindah ke apartemen, jadi lebih apa namanya? Lebih belum belum rapi-rapi lah. Bahkan meja pun belum ada. hmm. Oke. Aku pakai Samsung Dex ini susah banget. Ntar aku ganti dulu Samsung Dex-nya. Kalau nggak, aku pakai Samsung Dex loh. Download. Hmm, doc internal storage document mandiri tutoring. Kita bakal ke Petro ngajar PPT ini guys. Ini aku izin off cam karena aku pengen Hmm. nyoba ini. Alright, kita langsung masuk. Udah muncul kan ya ininya, screen sharingnya? Iya, udah muncul. Nice. Kemarin kita udah di sini petrologi ini udah. Rock cycle udah. Masih ingat kan rock cycle kan? Masih ingat gak? Iya, Atau udah. lupa? Ingat. Masih. Interior of Earth udah, magma udah, partial melting, pelelehan sebagian. Kayaknya udah kita Sudah. bahas deh dan ada rekamannya juga. Magma crystallization, Ya. differentiation, fractal crystallization, assimilation, magma mixing, igneous environment, batuan beku. Nah, kita ke sini. Mana yang kemarin kita sempat bahas itu? Nah, ini dia. Bone section series, tapi kita bakal bahas lagi kok intinya di igneous rock. Oke, ada nggak ya di sini? Kita ngeliat-liat tentang harusnya ada sih. Oke, udah kesedimennya dia slide segitu. Langsung mulai aja tanpa basa-basi. Kita ini ada lagi kan? Oke, nice. Batuan beku. Kemarin kita udah belajar tentang igneous environment, di mana itu ada discordan, concordan. Discordan itu dia yang menerobos kayak dike, basalit, stoke. Terus kalau concordan itu yang menyala-nyala itu kayak seal. Bentar aku udah record dulu udah. Yang menyala-nyala itu kayak seal, terus tuh yang lainnya kayak lapolit nih ya, yang kemarin nih mana ya? Nih, seal, lapolit, lakolit dan sebagainya. Dan jadi kalau aku boleh ngomong, yang pink-pink ini, yang menerobos-nerobos ini itu magma. Magma itu nantinya dia itu bakal ngebeku jadi suatu batuan. Itu batuan apa? Hmm? Kan yang pink-pink ini nih, yang nerobos intrusi-intrusi ini kan adalah magma awalnya. Dan nantinya tuh dia bakal Yes. ngebeku. Dia bakal ngebeku jadi apa? Ketika dia ntar ngebeku. Itu ada di rock cycle ya. Batuan buku. Batuan beku, correct 100%. Dia bakal jadi batuan beku. Di sini kita bakal belajar lebih tentang batuan beku ini. Jadi yang kita lihat di sini itu batuan bekunya. Intrusi menghasilkan batuan beku. Tapi kita bakal bahas lebih dalam lagi kayak
komposisinya dan segala macam yang ada di batuan beku ini. Jadi misalkan kita ngelihat di sini kan batolit. Ini ada, lihat nggak? Lah kenapa di mute ya? Astaga, ada telepon. Sahabat, aku reject lah, sorry. Masih itu nggak? Ke mute ya? Atau gimana? Oh, udah ada suara. Oh sorry, tadi ada telepon langsung auto mute. Ntar aku cek dulu nih temanku, bentar ya. Nggak enak banget kalau tiba-tiba nge-mute. Ya. Kenapa nih? Astagfirullah. Maaf banget, nggak bisa angkat. Alright, langsung ya. Nah, jadi kita kan bahas tentang itu. Kita lihat di sini gambar ini. Batolit itu kan di sini kan ada batolit, tulisan batolit. Di mana yang kita lihat di sini ini tuh kayak merah gitu. Ini kan merah ini yang terlintas kalau kita lihat merah-merah ini kan magma kan? Ya nggak sih? Tapi kalau kita lihat singkapan batolit, misalkan kita ngelihat, ini ada di daerah ini di Batam, kita anggaplah di Batam. Di Batam di dekat rumah Felicia ada singkapan batolit. Lah, berarti ada magma dong, berbahaya dong. Enggak. Batolit singkapan yang kita lihat itu, misalkan ada di Batam ada batolit, itu tuh udah jadi batu. Biasanya batuan beku, contohnya tuh kayak batu granit kalau kau pernah dengar yang dipakai buat semen-semen di rumah, pakai buat keramik. Terus kayak batu andesit, batu gabbro, terus juga ada batu basalt, banyak lah kegunaannya. Itu batuan beku semua di antara itu. Oke, lanjut. Terus jadi kita bakal bahas itu. Jadi kamu udah tahu lah ya, kira-kira gambaran batuan beku itu apa. Itu adalah magma yang beku. Sesimpel itu sebenarnya. Yang ngebedain sama batuan sedimen dan batuan metamorf. Nah, di sini ada beberapa batuan beku yang bisa kita lihat di gambarnya. Ini pertama pengklasifikasiannya. Berdasarkan tempat membekunya atau tempat magma itu membeku, itu dibagi jadi dua. Kita bisa lihat di sini. Ada intrusif sama ekstrusif. Artinya itu apa? Intrusif itu artinya di dalam. Di dalam. Ekstrusif itu artinya di luar. Oke, intrusif itu nama lainnya adalah plutonik. Ini aku kasih ini. Aku tulis aja deh. Aku nggak bisa ganti-ganti gambar. Pluton. Oke. Kebaca? Sorry. Pokoknya plutonik. PLUTO kayak planet Pluto. Terus bawahnya itu di luar, itu nama lainnya adalah eksplosif. Mungkin keduanya sama-sama batuan beku. Kalau kita lihat ya, dari dua ini, antara intrusif sama ekstrusif ini, itu tuh ada sama-sama batuan beku. Tapi kalau misalkan Felicia lihat dari batuannya, antara intrusif, kelompok intrusif, sama kelompok ekstrusif, ada bedanya nggak? Sekilas aja, tatap mata. Ada. Apa tuh? Yang bisa Felicia? Titik-titik. Nah, itu dia. You got the point. Yang lebih banyak titik-titiknya yang mana? Intrusive. Berarti ekstrusif sebaliknya kan? Bener kan? Iya. Kita bisa lihat poinnya di sini. Coarse sama fine. Coarse itu artinya kasar atau berbutir kasar. Sedangkan fine itu artinya berbutir halus. Bisa kita simpulkan secara pendek atau secara gampangnya, intrusif itu berasosiasi dengan batuan-batuan yang berbutir kasar, sedangkan ekstrusif itu berasosiasi dengan batuan-batuan yang berbutir halus. Kalau kita lihat di sini, benar kan? Oke, berarti kamu udah paham lah, intrusif sama ekstrusif itu bedanya apa dari segi itunya. Kenapa bisa berbutir kasar, kenapa bisa berbutir halus? Nanti bakal kita bahas. Tapi yang jelas, aku pengen ngasih tahu kalau butir di sini itu adalah kristal. Tahu kan kristal yang udah kita bahas kemarin, atau mineral. Jadi butir-butirnya adalah mineral. Dengan kata lain, bisa aku tarik kesimpulan dengan bahasa yang sedikit berbeda bahwa pada intrusif ya, pada intrusif itu dia butirannya, mineralnya itu besar-besar gitu. Kasat mata. Apa namanya tuh? Makroskopik. Kalau yang intrusif. Lah, kalau gitu
Berarti ekstrusif nggak ada mineralnya dong? Salah. Ekstrusif juga ada mineralnya, tapi kecil-kecil, nggak kasat mata. Titik-titik. Atau apa? Mikroskopik. Hah? Mikroskopik sama makroskopik. Makroskopik bisa dilihat dengan mata telanjang, mikroskopik harus pakai bantuan alat bantu seperti mikroskop dan sebagainya. Mikroskopik gitu, bedanya itu. Oke. Itu kita kalau kita analisis menurut kajian apa ya, deskripsi mata aja tanpa kita melihat kajian analitis sainsnya. Karena kan aku belum jelasin kan, aku belum ngasih tahu juga. Emang kenapa sih yang bikin intrusif itu besar-besar dan kenapa juga sih yang bikin ekstrusif itu kecil-kecil? Nah, aku belum jelasin itu kan. Nah, itu ntar kajian saintifik yang bakal kita pelajarin. Oke. Berarti intrusif, ekstrusif, coarse, fine, paham kan ya sementara? Kenapa? Di hubungannya intrusif itu cenderung coarse, ekstrusif itu cenderung fine. Oke. Lanjut. Berdasarkan komposisi atau berdasarkan tingkat keasamannya itu dibagi menjadi 3. Mafic atau basa, intermediate ini kita anggap sedang aja lah. Half basa, half felsic. Felsic, mau tebak felsic itu apa? Felicia? Felsic, Mavic. Mavic yang paling bawah kan? Ya, kalau misalkan mafic itu basa, felsic itu apa? Asam. Asam. Wah, sorry. Benar-benar. Oke. Berarti mafic basa, intermediate, sedang, felsic itu asam. Oke. Terus udah gitu doang, ada 3-nya. Kita sekarang coba lihat lagi nih di antara ketiga ini. Antara mafic, intermediate sama felsic. Kelihatan nggak bedanya itu apa di batuannya? Ini kasat mata aja sih. Kalau bisa narik kesimpulan bener hebat sih. Tapi nggak apa-apa, lihat aja dari batuannya bedanya apa. Antara jadi Itu dia Mavic ke bawah ya? mafic ke bawah ini mafic semua. Ini intermediate, ini intermediate, ini intermediate dekat mafic, ini intermediate dekat felsic dan ini felsic. Bedanya apa? Nggak ada. Oke, aku kasih clue. Antara batu ini sama batu ini. Bedanya apa? Jelas banget loh. Batu mana sama batu mana? Batu yang ini, yang paling mafic sama yang paling felsic, batuan bawah. Rata. Bedanya bukan samanya. Apa tuh? Nggak tahu ya. Oke, aku kasih clue lagi. Warna, beda nggak? Oh, warna. Warna Iya. hitam, abu, coklat. Yang satunya, warna apa yang paling kanan? Kanan yang mana? Yang paling Yang ini. warna itu ya? Iya. Asam. Enggak, warna apa? Kan beda warnanya. Ini kan hitam, kalau ini apa? Iya, coklat. Coklat. Bisa kita tarik kesimpulan saintifiknya. Semakin felsic itu semakin terang warnanya. Semakin mafic itu warnanya semakin gelap. Di sini mafic, ini hitam, agak hitam. Ini hitam ada putih-putihnya. Ini putih tapi ada hitam-hitamnya. Ini hitamnya udah hampir nggak ada. Nah, ini tipuan. Sebenarnya ini nggak ada hitam ya. Ntar kita bakal belajar. Yang bawahnya lebih jelas lagi. Ini hitam, hitam. Ini abu-abu. Abu. Ini udah mulai kuning. Ini udah kuning langsat. Nah, itulah apa ngomongnya. Oke, jadi gitu sih bedainnya. Jadi kita paham, kita bisa tarik 2 hal. Intrusif cenderung lebih coarse. Kalau kita bagi berdasarkan, oke gini dulu lah, sorry. Kalau kita bagi berdasarkan tempat membekunya magma, dibagi menjadi 2. Intrusif sama ekstrusif. Intrusif, kenapa? Dia ciri-cirinya apa? Titik. Bukan, intrusif, kasar, coarse. Oh ya, kasar. Ekstrusif, fine, halus. Intrusif itu arti di dalam atau plutonik. Ekstrusif itu artinya di luar atau eksplosif. Itu kita bisa bagi berdasarkan tempat membekunya. Kalau intrusif di dalam, dia itu cenderung kasar. Kalau ekstrusif di luar cenderung halus. Kita bagi berdasarkan komposisinya. Ada dari paling bawah itu ada mafic, naik ada intermediate, paling atas ada felsic. Bedanya apa? Semakin mafic semakin hitam, semakin felsic semakin putih. Kenapa demikian?
Karena dia itu, batuan itu, ini felsic. Dia itu kalau semakin felsic, artinya kandungan silikanya atau SiO2-nya itu semakin naik. Di batuan beku, SiO2 inilah yang nantinya itu bakal ngebawa warna putih. Makanya batuan felsic yang SiO2-nya tinggi itu warnanya putih. Sedangkan kalau dia mafic, ya, dia itu SiO2-nya rendah. Maka dia warna putihnya sedikit. Ditambah lagi di batuan mafic ini dia itu banyak besinya, banyak Fe. Fe rich. Makanya dia semakin hitam. Kan kita sering lihat besi, sebenarnya besi itu warnanya hitam ya. Biji besi itu warnanya hitam. Nggak ada yang warnanya putih. Kalau kita lihat di tempat-tempat besi warna putih kayak wajan tuh biasanya mereka tuh udah cenderung diwarnai atau udah dileburkan. Tapi kalau iron ore, Fe itu cenderung hitam. Oke. Berarti paham kan ya? Kenapa felsic itu berarti semakin tinggi SiO2-nya yang dia itu membawa warna terang. Makanya semakin felsic semakin putih. Sedangkan mafic itu SiO2-nya rendah. Semakin rendah, makanya warna terangnya itu semakin berkurang. Udah gitu, pada batuan mafic itu banyak Fe-nya, banyak Fe rich-nya, banyak ferrumnya yang membawa warna gelap, makanya warnanya lebih gelap. Dan juga, itulah kalau kita pernah dengar, kan kerak samudra ya, ini kita korelasi lagi, ada yang berhubungan. Kerak samudra, itu kan dia itu kan lebih berat, ya kan? Dia 3,0. Sedangkan kerak benua itu 2,7. Kerak samudra 3,0, dia itu komposisinya apa? Masih ingat nggak komposisinya? Si sama? Tidak ingat. Si sama Ma, silika magnesium. Sima. Nah, kerak samudra itu lebih berat karena ada magnesiumnya. Kan kalau kerak benua kan silika aluminium. Nah, aluminium itu dia bukan besi, sedangkan magnesium itu besi. Makanya di kerak samudra itu lebih berat karena dia ada besinya. Dan kerak samudra itu kalau kita lihat batuan-batuannya cenderung warna gelap. Kenapa? Karena dia itu pertama lebih berat. Semakin berat, semakin banyak ferrumnya. Oke, semakin banyak besinya. Semakin banyak besinya, maka dia semakin mafic, kan? Semakin mafic, maka semakin gelap. Makanya batuan di kerak samudra itu kebanyakan batuan mafic. Di kerak benua tuh kebanyakan batuan felsic. Oke. Agak berat sih, aku terlalu cepat menjelaskan kayaknya. Tapi bingung di mana? Atau dapat semua? Dapat semua. Bener. Real nggak? Yes. Nokep ya. Oke, lanjut deh. Yeah. Kita kalau tadi kita udah paham ini aku masih kayak pemanasan doang tentang batu-batu dan hubungan-hubungannya. Sekarang kita lebih belajar lagi tentang korelasi saintifiknya. Ini kayak data-data. Kalau tadi itu kita cuman berbicara mengenai retorika ya, cuman penjelasan doang, subjektif. Ini objektifnya, dimana dilengkapi dengan banyak angka. Ini yang cukup penting karena ini fakta isinya. Jadi nggak salah. Oke, batuan beku. Compositional terms for igneous rock. Nah, ini kita belajar data-datanya. Felsic. Yang tadi ya, dia itu banyak silikanya. Dan dia ada tambahan mineral feldspar. Feldspar dan juga silika. Dia komposisinya 55-70% silika. Jadi kalau felsic ini silikanya segini. Terus dia ditandai, karena banyak silikanya, ditandai dengan ini. Light colored silica minerals. Continental crust yang kataku tadi, berasosiasi dengan kerak benua. Oke? Alright. Tadi ya, masih sama ya? Masih dapat kan? Ini masih tadi yang aku jelasin. Oke. Yeah. Light color silica mineral, makanya warnanya terang. Karena dia banyak light color silica mineral. Karena banyak silikanya. Warna terang batuannya. Makanya karena banyak light color silica mineral. Kenapa nih? Sorry. Nggak usah dihapus. Bisa nggak ya? Coba. Nggak bisa. Dia sabar, aku pengen hapus dulu. Bisa. Kenapa nih? Astagfirullah. Sabar ya, bentar. Astagfirullahaladzim. Tuh bisa. Cara munculnya gimana sih? Tuh bisa.
Allah Akbar. Wah, ini ganggu mengajar nih. Itu bisa muncul tapi hilang lagi. Ntar ya. Ink tools. Ink. Alright. Bentar, aku ngambil itu dulu sesuatu. Oke. Tahu. Oh, disuruh ngajar. Belum masih. Itu apa sih? Oh iya. Tonton tuh betul. Oke, ini kayaknya nggak bisa dihapus deh. Aku give up, biar aja. Baiklah, nggak terlalu menghitung. Intermediate, kita lanjut. Intermediate ini dia itu tadi ya, kan di tengah-tengah, jadi itu between felsic and mafic. Komposisinya itu 55 sampai 65% silika. Oke. Kemudian dia itu plagioklasnya itu lebih besar 23. Jadi dia tuh ada mineral plagioklas di mana plagioklasnya itu lebih besar 2/3 daripada keberadaan feldspar-nya. FYI, kita belum belajar tentang plagioklas dalam mineral, tapi plagioklas ini kita anggap aja dia ini nanti yang bakal ngebuat mineral itu semakin gelap. Plagioklas inilah yang bakal lebih banyak di di batuan-batuan mafic, batuan-batuan basa. Kita anggap seperti itu. Makanya dia plagioklasnya lebih banyak karena dia itu udah lebih mendekati mafic, makanya ada plagioklas. Sedangkan di atas ini dia nggak ada plagioklas sama sekali karena felsic ini masih benar-benar bersih gitu, cuman silikat doang. Oke. Paham nggak tentang plagioklas? Enggak. Oh, sorry. Jadi di felsic kita kan nggak dengar ada kata plagioklas, benar nggak? Iya. Oke, nggak ada kata plagioklas. Nah, tapi di intermediate kita dengar ada kata plagioklas. Di mana? Di sini itu ya, kalau kita lihat dia itu feldspar-nya nggak penuh lagi. Ini cuma 2/3%, 2/3 doang. Sedangkan ini ada masih penuh feldspar-nya di sini. Jadi feldspar di sini itu udah terisi sebagian oleh plagioklas. Di mana plagioklas ini itu kayak gelapnya gitu loh. Jadi kalau semakin banyak plagioklas, maka dia semakin dekat dengan mafic. Semakin sedikit atau nggak ada, maka dia felsic. Di sini intermediate, feldspar tetap ada, tapi udah ketambahan dengan plagioklas dikit. Yang ngebuat intermediate ini dia itu nggak sebersih felsic. Paham nggak? Atau masih bingung? Kalau benar, bohong atau benar? Oke. Benar. Lanjut yang ketiga, mafic. Mafic itu komposisinya magnesium plus ferric. Kenapa disebut mafic? Karena ini magnesium plus ferric iron. Di mana komposisinya itu 45% sampai 50% silika, cuman segini, lebih dikit dibanding keduanya. Kemudian dia diisi oleh dark silicate minerals. Nih ya. Oke. Dan dia merupakan penciri daripada oceanic crust atau kita tulis kerak samudra. Ada yang main piano tuh, bagus banget. Jadi solvok. Oke. Terus ya mafic tadi ya. Dia itu magnesium plus ferric iron. Felsic itu feldspar plus silika, itu kayak kepanjangannya aja lah daripada abbreviation tersebut. Ultramafic dia itu komposisinya lebih dari 90% itu merupakan mafic minerals. Kemudian silikanya itu kurang dari 45% kalau di mafic ini. Kemudian dia itu mantle the reef. Jadi ultramafic ya. Batuan ultramafic itu dia itu susah ditemukan di permukaan bumi. Karena dia itu mantle the reef. Dia benar-benar murni dari mantel. Jadi kan aku pernah ngomong nggak sih kemarin tentang diferensiasi magma, Pak? Itu masih ingat nggak? Yang magma itu dari mafic berubah ke intermediate. Masih ingat nggak yang pas itu kita bahas? Magma Diferensiasi magma yang itunya diferensiasi magma. Yang mana ya?
Paham nggak? Menghasilkan magma yang berbeda ya. Benar banget Oh itu ya, dia. saya masih ingat. Masih lah ya. Ini kenapa ya tiba-tiba? Oke, gitu deh. Jadi kan diferensiasi magma itu kan menghasilkan magma yang berbeda. Dalam penjelasannya, magma itu kan kalau pada kasus diferensiasi kan semakin dia naik, maka dia semakin asam. Bener nggak sih? Dari mafic ke felsic. Bener nggak? Iya. Berarti dia semakin naik, semakin asam. Kalau kita balik, semakin turun, semakin basa. Maka dari itu, semakin turun, semakin basa. Batuan ultramafic paling basa itu berada di tempat bawah. Bisa kita katakan di sini adalah mantel. Makanya di sini ultramafic itu disebut mantle derived. Derived, whatever. Oke, lanjut. Paham kan di sini? Paham. Bener. Real. Benar. Oh, nggak apa Ya. ya. Pokoknya kita jujur-jujuran aja. Kalau nggak paham, tanya aja. Aku bakal 1000 kali pun nggak apa-apa menjelaskan. Sebelum tidur, sebelum ngantuk. Oke, lanjut. Sekarang kita bakal bahas tentang Bowen's reaction series. Oh, ini susah. Kemarin kita udah bahas, tapi kita kemarin kayak bahas dikit doang buat ngerti tentang fractional crystallization. Sekarang kita bakal bahas dengan komplit sampai benar-benar dapat semua tentang Bowen reaction series. Oke. Pertama, kita analisis dulu diagramnya. Di paling kiri ada temperature regimes atau temperaturnya, di mana dia itu semakin atas semakin tinggi temperaturnya dan dia itu first to crystallize, pertama membeku. Semakin bawah dia itu cooling kan, semakin dingin, semakin low temperature dan dia itu di sini deskripsinya last to crystallize. Oke. Di sini di sebelah di tengah ini ada mineral-mineralnya ya, yang kita sebut dengan Bowen reaction series, deret reaksi Bowen. Kenapa disebut deret? Kenapa disebut series? Karena dia tuh bakal bergantian, bergiliran, kayak domino. Paham kan domino yang dia bakal kayak berhubungan gitu lah, bergantian, makanya disebut series. Di bagian kanan, ini bagian tadi ya Bowen reaction series, aku lupa garis, ada composition rock types atau tipe batuannya. Jadi dari high temperature, dari temperature regimes, tingkat temperaturnya, tingkat mineralnya, kita bisa tentukan tingkat batuannya. Itu dia adalah puncak daripada Bowen reaction series. Jadi dari series ini, dari diagram ini, kita tuh dimaksudkan atau final goalnya, tujuan akhirnya itu adalah kita bisa, kalau misalkan ada mineral ini, batuannya apa? Atau dibalik, kalau misalkan batuannya ini, mineralnya apa dan suhu pembentukannya itu berapa. Itu dia guna Bowen reaction series. Sekarang kita tahu bahwa Bowen reaction series ini adalah suatu deret kan, seperti yang aku bilang, di mana dari high temperature dia itu bakal cooling. Seperti itu deretnya. Jadi temperatur di sini itu tuh dia yang pasti lah ya, yang namanya kondisi alam kan nggak mungkin temperatur itu bakal bertahan terus-terusan. Pasti karena magmanya naik, pasti dia bakal berkurang perlahan sampai dia akhirnya membeku. Itu hukum yang menurutku wajar aja gitu, sangat wajar dan itu adalah natural. Lanjut, di sini first to crystallize kata aku kemarin. Kita anggap suhu di sini tuh adalah 1200. Berarti kalau di sini 1400, anggap aja di sini 1400 magmanya. Di sini tuh 600, ini 400, ini anggaplah di sini 800. Oke, dapat ya. Magma awal dari suhu 1400. Oke. Dia masih membeku tuh, magma semua isinya. Ketika turun ke suhu 1200 ya, turun ke suhu 1200, maka olivine, mineral ini, dia bakal pertama membeku. Mengapa demikian? Karena olivine di sini, ini aku buat contoh aja. Karena olivine di sini, itu tuh dia titik lebur atau titik bekunya itu paling rendah. Mengapa paling rendah titik bekunya? Sabar, aku salah kayaknya. Jangan titik buku deh, titik leleh aja. Titik leleh. Titik lelehnya itu paling tinggi. Salah. Titik bukunya paling tinggi, kembali ya. Titik leleh paling rendah. Maksudnya gimana? Jadi olivine itu tuh dia tuh bakal menjadi mineral yang pertama kali membeku. Kalau misalkan dari magma. Dan kalau misalkan dari batuan,
dia itu bakal menjadi mineral yang terakhir kali meleleh gitu. Jadi olivin itu bakal paling gampang buat ngebeku dan paling sulit buat meleleh seperti itu. Jadi ibarat kata tuh kayak kita anggap aja nih kalau analogi simpel tuh kayak emas dan es batu. Mereka tuh sebenarnya sama-sama zat yang punya bentuk tersendiri. Mungkin agak beda, tapi sebenarnya sama. Bisa kita kan ngelihat sekarang itu kan kalau pada kondisi suhu ruangan kan es itu bakal cenderung ngebeku, bener nggak sih? Anggaplah suhu 20 derajat. Es itu bakal cenderung mencair, bakal jadi cair. Tapi emas itu tuh bakal tetap jadi emas yang kotak batangan. Tapi kalau suhunya kita naikin, oke, kita belajar tentang bentuk zat, suhunya kita naikin tinggi sekali, lama-lama es ini bakal mencair juga, meleleh juga. Seperti itu konsepnya. Jadi melebur dan mencair itu sama. Es kalau udah suhu segitu ya udah menguap gitu saking itunya. Dan seperti itu. Apa mungkin emas itu dapat menguap? Dapat menguap itu mungkin, tapi mungkin suhunya udah nggak make sense. Sampai mungkin puluhan atau ratusan ribu derajat Celcius ya, baru bisa meleleh, baru bisa menguap emas itu. Tapi paham nggak konsep tentang titik beku dan titik didih, titik leleh gitu? Paham nggak? Di ini Paham. tentang zat, paham lah ya. Berarti paham kan kalau olivin itu dia titik bekunya itu paling tinggi dan titik lelehnya itu paling rendah. Paham kan? Iya. Oke. Sekarang kita riset lagi biar nggak bingung. Penting udah paham, lupain dulu aja nggak apa-apa. Ntar kalau pas murojaah baca-baca catatan boleh diingat lagi sampai pusing. Lanjut. Tadi ya, berarti kan suhunya awalnya magma pertama segini suhunya. Dia masih biasa cair. Suhu segini 1200, olivin bakal membeku duluan. Oke? Membeku duluan. Kemudian turun-turun lagi sampai segini. Kita anggaplah di suhu 1000. Di suhu 1000, maka piroksen juga bakal mulai ngebeku nih. Bakal mulai ngebeku. Beku. Nah, jadi antara suhu segini ya. Jadi batuan yang dia itu di suhu segini, yang komposisinya itu olivin dan komposisinya piroksen sedikit, yang komposisinya banyak olivinnya, piroksennya ada dikit, dan cuma 2 mineral itu doang, itu namanya adalah ultramafic. Nah, jadi ultramafic itu komposisinya itu olivin banyak dan piroksen sedikit. Bisa kita tulis olivin itu mungkin sekitar 80, mungkin 70%. Piroksen itu mungkin kita anggaplah cuma 15%. Seperti itu. Sisanya mineral-mineral lain. Oke. Berarti, nah di sini juga ada keterangan lain. Peridotit sama komatit. Jadi, batuan beku yang dia itu ada mineral olivinnya 70%, ada piroksennya 15%, dia itu adalah batuan ultramafic. Batuan jenis ultramafic. Batuannya apa aja? Ada peridotit sama komatit. Ini 2 contoh batuan yang gampang nih, seperti itu. Oke, lanjut. Suhunya turun lagi nih. Suhunya turun lagi ke suhu berapa nih? 900 terus 800, maka piroksen dia mulai banyak yang ngebeku. Karena ini kayak prime-nya gitu, prime-nya piroksen. Biasanya piroksen semua. Terus olivin dia mulai ngebeku sampai akhirnya habis. Dia nggak lanjut lagi. Udah gitu di sini ada mineral baru yang ngebeku karena dia titik leleh dan titik didihnya itu cocok gitu. Yakni amfibol. Amfibol mulai ngebeku juga. Set. Bisa kita tulis olivin kayak sekitar mungkin 20% ya. 20%. Olivin. Olive. Terus piroksen. Piroksen ini banyak ya di sini ya. Sini bisa kita tulis 70 lah ya. Ini kayaknya nggak nyampe 70 deh olivinnya. Anggaplah 50 deh. Banyak kan ini. Exaggerate banget. 70%. Terus 10%-nya ini ada dikit nih. Ya, nyelip. Oh, ini salah nih. Olivinnya salah sorry. Oh, ini aku salah semua. Ini olivinnya bukan segini dah. Anggaplah 10%. 10%. Piroksennya 70%. Ini amfibolnya 15%. Saya ada biatit mika. Ini kecil banget nih. 5%. Ini ada mineral baru ya yang ngebeku ya, nyata di sini. Jadi, mineral yang dia itu komposisinya sekitar 10% olivin, 70% piroksen banyak banget, melimpah banget di batuan tersebut.
amfibol ada cukup banyak lah ya, sekitar 15%, dan biotit mika ada sedikit banget. Itu kita sebut sebagai batuan malvik. Oke.
1, 2, 3, 4, 5. Ezra sendiri. Gak ada kasurnya. Oh, terus dia tidur di situ. Kami belum beli sih. Besok kayak rencana mau beli tapi Bang, dia di mana? dia lagi di kampus. Abis banget dia masih belajar. Terus gini. Udah mulai ini ya, udah mulai ini. Apa ujian gitu? Ah. Belum, baru aja mulai term tapi emang dia habis sih. Dia senang kali ke Itu perpustakaan. jurusan apa sih? Bioscience. Ya biar sama engineering lah, sama teknik kayak 11-12 gitu. Kamu? Hah? Kamu granat kan? Bukan ya? Granata. Apa? Mau apa? Kamu yang granat tuh hero. Iya aku itu. Kamu granat kan? Iya. Ya kan? Oh, ambil Earth Science. Ilmu Earth bumi. Science. Kalian dari mana by the way? Hmm? Kok bisa ini kelewat sini? Lagi Gereja. bertiga. Berempat ya? Sama Jepang. Kita ada nggak sih? Atau dia udah balik? Udah balik tadi. Gereja mana? Gereja Marubra. Ini PC Samping. Di mana sih? Yang deket toko, tau gak sih toko Indonesian food itu? Indonesian food yang Ini boleh masuk gak sih? boleh masuk aja. Jazira merah. Oh, Jazira numpang ya? Mau ngapain? Kepo aja. Gak apa, kamarku masuk juga. Perasaan banget, kami baru pindah kemarin jadi belum ngapain. Nah, lucu banget. Lah kok dia siapa? Punya aku numpang kamar Reza. Aku lagi ngajar olim. Oh iya, kamu olim ya? Apa sih Iya. yang kemarin dibilang Micu? Apa sih? Kebumian. Iya. Oh, kamu temannya Baul gak? Iya, ketemu. Kamu kenal Baul? Kenal. Tapi kami enggak. Hah? Kok hatersnya Baul? Siapa? Mau keren banget, sumpah. Iya, aku teman. Kabur Aku ngomong. dia tuh selalu ini, mana dia ntar aku tunjukin ya. Padahal aku dulu pas kami kan sempat pelatnas kan. Wih, anak siapa nih? Kok apa namanya? Kok apa Emang namanya? keren banget sih. Kok pindah Tapi olim tengil sih? banget nih orang nih kita. Tengil kenapa tuh? Coba kita telepon ya. Dia verified? Verified beneran atau Iya, beli? dia kan kemarin viral waktu Tapi dia beneran verified. menang-menang itu. Bukan karena Setahu beli. Setahu emang karena viral. Wih, Maul Enak my dong. idol. Angkat dong bentar ya. Kayak udah lupa dia udah famous sekali nggak sih? Jam berapa nih? 11.04. Ngapain sih? Dia Jam tuh- berapa sih di sana? Pagi ya? Ini jam 11 malam ya? Iya. Iya kali. Lu Bentar ya WA-nya. Padahal dia tuh kayak kalau pas aku lagi nggak bisa, dia nelponin mulu tuh. Dia kan ada goblok-goblok kayak gitu loh. Dia tuh kayak pintar tapi goblok banget. pinter tapi agak pau gitu ya. Itu pintar tapi goblok sebenarnya. Lah, Pas itu si Hilal pernah ngomong sih. gak ada. Katanya aku mirip Maul. Karena aku nggak tahu ya, itu penilaian orang ya. Ya gitu deh. Lucu banget deh. Wah, keren banget Maul ya. Aku belum pernah, aku nggak Kamu pernah. juga keren kok. Enggak. Aku nggak kenal dia in person gitu loh. Kami kan cuma ketemu kayak pas di pelatihan, jadi tahu cuman kayak sisi belajarnya doang. Iya, Nggak pernah ngomong kayak Tapi padahal itu ngobrol. as a person sebenarnya lucu banget, Cok. Masih ya? Ini. Selucu itu. Ini kayak apalagi dia kan agak-agak ini kan, Eh. temannya sama cewek kan. Masih ya? Iya. Sekarang dia pas udah famous gini masih lucu nggak? Atau udah lebih? agak makin goblok malah ini orang. Masih ya? Iya. Apa udah lebih itu? Lebih endorse? Dia tuh Dikit-dikit bayar gitu? Enggak, dia kayak pasti. Tapi kalau dia di first account-nya beda lah. Kalau di first account dia tuh kalau nge-spam tuh gini mulai. Wih Arjan, telepon apa anjing pulang. Terus kayak dia kayak gini, tapi gila pas aku yang telepon gak pernah diangkat. Oh jadi itu Enak sisi banget, lain, Bang. sisi lain Maul ya? Iya, Yang aku dia tahu dia aslinya kayak cool, misi. Enggak ada jir, dua aslinya dia jamet banget tuh. Bahkan sekarang pun kalau kamu lihat IG-nya dia kayak captionnya panjang gak sih? Kayak caption pejabat gitu. Astaga. Dia jamet banget loh. Emang boleh sekeren ini ya? Sumpah dia jamet banget tuh. Mau tuh jamet banget. Aku sampai heran. Ini orang kok jamet banget deh. Coba telepon. Tuh, calling dia. Aduh, mau. Jam berapa sih di sana? Dia di mana sih? Di Berkeley ya, di UC, California. California time 4:14 ah. Enggak, belum deh. Subuh loh. Pagi ya? Pagi banget. Ya. Dini hari. Gak usah ganggu. Berapa Tapi dia jam? biasanya jam berapa? Ya dia biasa ngechat pagi sih. Keren. Di bareng Hilal nggak sih? Apa? Bareng Hilal. Satu Tapi sekolah. lu bukan nasional gak sih? Emang gak sih? Biologi dia tahun pertama.
Dia nasional tahun pertama. Tahun keduanya dia nggak medal katanya. Kalau si Maul kan dia pertama geografi. Iya tuh Padahal- orang gila anjir. terus pindah ke Masuk akal Bohemian. dah, jujur. Nggak medal juga. Keren Maul. Tapi kayak berkebalikan banget nggak sih? Kayak Hilal kan kayak cool gitu. Atau sama Tapi aja. Hilal juga jamet sih, tapi kayak Ya. Hilal masih ketolong lah, dia paling sama beberapa orang doang. Tapi Maul juga sih, Maul sama setelah dekat doang kan jametnya. Tapi kayak aku gak expect banget gitu loh, dia tuh yang Maul tuh diajakinnya kalau di kita tuh mulut bebek, soalnya dia suka gini. Masa ya? Iya, dia tuh kayak gitu, Jir. Aku tuh awalnya gak temenan sama dia, kayak selama, kami kan setahun di Bali. Aku baru deket sama dia tuh kayak sebulan 2 bulan akhir kan. Terus dia yang kayak, pas udah mulai deket dia udah kayak gitu ya, aku bilang, ih anjir nih orang beda ternyata asli ya. Astaga. Ya ampun. Bisa aja. Tapi lucu kok, enak pemandangannya. Kamu ini enggak sih kata katanya apa enggak sih? Kamu di sini apa sih? Uber ya? Oh iya aku Uber. Tapi aku udah sekarang kan kampus ya. Jadi udah lama nih nggak narik, udah 3 harian pensi. Itu bukannya kita nggak bisa buat TFN? Atau kamu Bisa. nggak pakai TFN? Pakai. Kan tinggal buat. Tapi nggak ketahuan tuh. Harusnya sih ketahuan, tapi Terus kalau harusnya ketahuan dia emang mereka ngecekin ya? Kayak tahu sih, Soalnya- aku pengen tapi takutnya karena itu aja sebenarnya. Kebanyakan anak-anak LPDP itu Kamu nggak lagi ini kan? aku belum mulai lagi sih. Kebanyakan anak-anak LPDP itu hampir BIM ya, tapi kebanyakan kayak 80% pada kerja loh. LPDP. Kalau BIM ya kayaknya aku doang deh yang udah mulai. Kalau kakak kelas pun jarang gitu yang gitu banget. Menurutku sih nggak masalah ya, apalagi kemarin kan aku cuma ngisi summer. Masa summer Iya. aku belajar 3 Waktu bulan di libur sini. ya. 3 bulan kan aku nggak pulang, jadi aku nguber. Nggak, Tapi kalau makanya aku cewek ya? bilang gitu juga kan, yang gak logis juga mereka ngecekin satu-satu kan sebenarnya. Iya. Kalau kata aku buat aja TFN, bahkan Tufli, Akmal mereka pun pada buat kan tiba-tiba dikirim, jaga-jaga aja, buat aja. Tapi kalau kerja, aku nggak rekomen sih Uber buat cewek, soalnya kan naik motor capek panas-panasan, Kamu personally berapa gitu? Misalnya itu sistemnya gimana sih kalau Uber? dapat banyak tapi capek dan nggak cocok aja buat cewek. Maksudnya aku lebih rekomen yang restoran. Aku pun bener pengen yang restoran. Jadi kalau Uber tuh apa ya, terlalu kurang, terus bahaya Capek banget. ya? Bahaya banget. Karena kami tuh lane sepeda itu in some cases kalau nggak ada jalur sepeda kami gabung sama jalur mobil. Oh. Jadi risk buat ketabrak. Padahal harus kecepatan juga harus sesuai. Itu dia. Jadi harus di pinggir banget dan mau belok gimana pun itu harus perhitungan banget. Dan aku pun setiap kali pengen berangkat tuh udah ini kayaknya selamat nggak ya? Kalau nggak selamat ya udah deh. Insya Allah gitu deh. Ya gitu. Tapi kalau dapat lumayan sih. Aku sehari itu kalau misalkan narik 5 jam bisa dapat 150. Kemarin aku sebulan Itu kayak sistemnya per kamu narik atau kan aku narik ya, misalkan aku dapat, misalkan aku sehari online, jadi sehari itu online aku narik sekali, dapat masuk, narik lagi dapat dia terkumpul ke akumulasi di situ, terus dia setiap minggu tuh dia bakal dikirim ke ATM kita. oh gitu sistemnya? Iya bakal dikirim, jadi enaknya sih Uber tuh fleksibel karena kita kapan aja mau narik online aplikasi, Kalau nggak orderan, ya. Kalau nggak mau narik ya udah langsung tinggal aja gitu. Sesimpel itu. Tapi ya itu aja risknya gede banget. Kamu baru coba itu satu? Aku baru 2 bulan kemarin kalau nggak salah. Lumayan, aku sebulan dapat 3.000 tuh. Bisa untuk Lumayan banget ya. iya Tapi aku juga nggak pengen ke sana gitu sih. Aku nggak kuat juga. Kayak aku pengen. restoran tuh loh. Aku pengen banget restoran kayak McD atau Nih temanku ada yang KFC. Bagus lah. kemarin. Cuman ya itu dia pakai TFN kan. Terus emang bisa ya kalau kami, gue bilang dia nggak BIM. Aku nggak tahu sih kalau kami. bisa. Harusnya bisa, aman kok, nggak ada yang marah. Lagi pula asal nilainya nggak turun ya. Iya. Itu kesadaran sih maksudku. Kalau misalkan kita udah kerja tuh kita lihat nilai kita turun gitu dan kita sadar jangan kalau lah ya. kita Jadi jelek keganggu berdua ya. waktu, kita Jangan lebih jadi keganggu. kurangin intensitas kerjanya. Iya, gitu. Penting nilai nggak keganggu deh. Kalau Bima, kalau misalkan kita kerja nih rame, dia tahu, terus kita ngirim GPA kita 44, dia mau bilang apa gitu kan? Ya udahlah ya. Masa mau dimarahin, nggak kan? Itu kan dari pengalaman Kemarin juga. tuh jadi kepikirannya yang kayak ini kemarin ada bang-abang orang Indo juga kan. Dia ngasih bilang kayak apa tuh? kalau nggak kalian ke ini aja Flaming Market gitu. Flea market tuh ngapain? Dia kayak bayarnya cash. Jadi nggak- Oh, tahu. Dia yang nggak pakai TFN kan? Iya. Bisa, tapi nyarinya susah. Dan katanya rate-nya emang di bawah ini sih, di bawah rata-rata. Kadang iya, dan kalau gitu tuh gimana ya ngomongnya? Kalau semacam itu tuh susah nyari lokernya gitu loh, harus punya relasi orang dalam. Yang udah kenalan gitu Iya, ya. kalau misalkan pakai TFN kan bisa daftar ke franchise loh.
Burger King atau apa, jadi lebih banyak peluangnya. Hmm. Tapi kalau udah ada kenalan yang bisa nawarin misalkan, Bawain langsung situ ya. nggak apa-apa, boleh. Malah bagus nggak sih? Bagus baik nggak? Kalau gitu itu juga katanya kerjanya berat-berat, misalnya kayak cuci piring, angkat-angkat barang, nggak bisa juga sih. Jangan, kalau angkat bareng jangan deh. Nggak Aku bisa. nggak mau. Kita masih apa ya, masih anak remaja banget kan. Kalau udah dewasa baru. Ya misalkan. Aku sebenarnya kerjanya yang cuma nunggu-nunggu gitu aja kayak. Apa nggak kayak nyortir surat tuh di Auspos kayak boleh tuh lumayan. Aku kayak yang jangan yang berat-berat deh. Terus jangan yang dimarah-marahin. Nah itu nggak bisa sih itu. Boleh. Kamu udah mau mulai ya? Iya kayaknya, tapi belum join juga nih anaknya. Hai, udah boleh join. Itu dia total satu orang gitu langsung. Private. Ini ada temanku kan si Farel. Kenal nggak sih Farel? Kayak kemarin pas di laut. Anaknya dulu. Kita foto pakai HP dia deh. Tahu. Ya yang kacamata orangnya Nyebelin putih. orangnya. Ya agak-agak. Nah dia adiknya tuh katanya join Olimpiade Kebumian kan. Terus belum dapat basic, jadi dia minta pelatihan sama aku. Oke, udah boleh join. Berarti udah mau masuk ya? Iya. Oke deh. Semangat ya. Oke, makasih. Bye-bye. Nah, kenapa lagi nih? Erase. Please erase. Halo. Halo, suaraku terdengar. Iya. Oke, sorry agak telat ya mulainya, tadi ada temanku datang, kami ngobrol bentar dan begitu. Oke, ini aku ganti akun dulu. Halo, Ted. Oke, leave. Nice. Aku share screen. Hah, only host? Hostnya siapa? Kamu bukan Felicia. Aku salah nyariin host kayaknya. Sialan. Kau bisa jadiin aku host gak? Salah nge-record host. Bisa jadiin aku host gak? Make a host. Gimana caranya? Kamu pakai laptop atau HP? Udah. Udah kamu jadiin aku host? Pakai tab. Udah. Udah. Oke, nice. Mau nanya dong. Kamu biasa tidur jam berapa? Setiap hari? Rata-rata aja? Rata-rata jam 9. Bangunnya jam? 6. Oke. Bagus dong. Mas, berapa jam tuh? 9 jam gak sih? Masih rata-rata. Oke, nanya doang. Rata-rata. Nanya doang. Soalnya aku dulu pas masih Olim tuh aku tidur kayak jam... Jangan ditiru ya. Aku tidur jam 12 atau jam 11. Bangun jam 4. Karena disuruh. Karena aku dulu agak di pesantren, bukan pesantren, di asrama, jadi disuruh sholat berjamaah gitu. Sholat tahajud dan semacamnya. Jadi aku bangun pagi terus. Oke, gitu. Kemarin kita tadi udah jelasin sampai sini kan? Paham nggak? Tadi sampai math, sampai ultra mafic deh yang atas dulu. Yang saya paham persen-persennya, paham itu ya, tapi nggak pahamnya gimana ya? Sebenarnya ya, pokoknya paham dulu aja deh. Kalau misalkan ultra mafic itu dia ada mineralnya sekian. Terus kalau mafic itu mineralnya apa aja. Kita paham untuk bacanya dulu aja. Gimana? Oh, ini udah paham sih, tapi nanti pasti ada mau nanya. Iya, nanya aja, nanya. Aku perlu banget ditanya, sumpah. No cap. Tapi ntar kalau soal pemahaman konsep secara mendalam, aku nggak bisa bantu ya. Bisa bantu, tapi gimana ya? Aku nggak akan bisa banget. Susah, bakal lebih effort banget buat bantu paham karena emang ini susah dijelasin. Jadi aku pengennya kamu kayak nanti kan aku bakal kasih rekomendasi buku. Kamu bilang bukunya agak mahal sih sebenarnya Felicia. Kayak satu buku tuh harganya bisa 300-400 ribu. Tapi tebal banget dan itu berguna banget. Jadi harapanku mungkin kamu bisa bilang papa kamu atau mama kamu buat ada Gramedia nggak sih di sana? Ada kan pasti. Pasti ada. Ada Gramedia atau kemana ya? Ke Gramedia
atau beli online deh kalau nggak ada di Gramedianya, beli buku-buku itu. Itu buku soalnya penting banget. Bahkan 2 buku itu aja bisa dapat materinya. Kalau kamu udah dapat buku itu, harapanku kalau lagi gabut kamu bisa baca. Nanti kalau nggak paham kamu catat, ntar kita bahas di pertemuan. Jadi kalau kamu pun paham di situ, kamu bisa. Jadi gimana ya? Ibarat kata kamu udah ada kerangkanya, kita sempurnakan di pelatihan dengan cara jelasin aku biar lebih perfect gitu, pemahamannya lebih apa sih bilangnya tuh? Lebih holistik lah gitu. Tapi nggak apa, sementara kita pahamin aja hal-hal yang pentingnya. Sebenarnya tujuanku tuh adalah pahamin konsep secara jelas supaya kamu paham, tapi itu bakal susah deh. Soalnya ini kan asing ya. Soalnya hal seperti ini asing banget buat Felicia, makanya emang susah buat paham. Aku pun dulu gitu, aku dulu sampai ke ASP, aku belum paham konsepnya secara menerus sampai aku baca buku itu, aku gabungin pemahamanku dari latihan, pemahamanku dari baca buku, jadi perfect. Nah gitu sih, kayaknya harus gitu juga. Oke, lanjut ya. Ya. Tadi kan Ultramafic itu dia mineralnya ada olivin yang sekitar sekian persen, itu paham lah ya yang semacam-macamnya. Ya. Oke. Nah, terus kita lanjut ke Mavic. Oke, ini aku nanya Felicia deh. Tadi kan kita Mavic udah. Dia itu ada olivin sekitar 10%, piroxen udah mulai udah banyak banget, prima banget. Mungkin 70% banyak banget ya. Terus amfibol itu 15% sekitar segitu, terus biotit ada dikit baru ngebeku sekitar 5%. Dan itu namanya rock types-nya adalah Mavic. Oke. Rock types-nya itu adalah Mavic. Aduh, ini mana lagi nih hilang? Sabar deh, apa? Sorry. Astagfirullah. Answer call. Di kamar mulai mati. Di kamarmu. Tolong boleh nggak intercom tadi? Kayaknya kalian pencet 2 kali jadi dia nggak bisa masuk. Nah, aku juga tadi, Zra, aku dari tadi nggak bisa juga. Aku lagi ngelatih, Zra. Aku coba Akmal aja gimana? Boleh nggak? Oke, bentar ya. Belum. Iya. Halo. Let's go. Oke, lanjut ya. Piroxen sekian, amfibol sekian, Mavic. Jenis batuannya adalah batu Mavic. Ini masih nggak bisa kayaknya aku ituin. Ntar aku harus cari tahu dulu cara Ingtools. Benar, Ingtools. Coba nggak, aku nggak bisa ya Allah. Ada apa ini? Robku. Kenapa nggak bisa? Oh, ini bisa nih. Alhamdulillah. Oke, lanjut ya. Nah, aku mencet apa tadi? Ya Allah, ini mencet apa lagi? Please. Into blank screen. Oke. Ada Mavic ya. Jenis batuannya adalah Mavic. Terus batuannya itu ada gabbro sama basalt. Ini batuan yang mungkin di ini tuh. Ini batuan contohnya lah, ibarat kata yang paling common, sering keluar di soal. Sebenarnya gitu. Atau paling dasar, anggaplah seperti itu. Lanjut, sekarang aku mau minta Felicia buat jelasin yang bagian bawah sisanya. Oke. Intermediate deh. Ya. Intermediate berarti pyroxennya ada 5%. Ya, berarti pyroxennya bakal apa? Berhenti membeku ya di sini ya. Ya. Oke, terus? Oh, sorry nih. Enggak. Hilang. Gerak-gerak. Sorry. Terus? Amfibolnya 95. Banyak lah ya. 65%. Pokoknya dia mayority banget. Oke, terus gimana tentang biotit dan mikanya? Intermediate tuh gimana tentang biotit dan mika? Biotit mikanya
Itu udah siap ya? Atau belum? Belum ya? Belum, dia prime-nya juga. Jadi prime build Mika tuh banyak banget di intermediate. Seperti itu. 98 paling. Oke, kira-kira seperti itulah ya. Sebenarnya kita cuma perkiraan doang sih. Ini nggak obvious. Obviousnya bakal kita cek di next slide. Terus, lanjut. Yang sebelah kanan. Bahkan hanya warna putih. Composition rock types-nya apa aja? Composition of types-nya maksud? Yang tadi lo aku jelasin. Intermediate. Terus, Diorite sama andesite. oke. Gimana tentang temperaturnya? Temperaturnya 700. Jadi antara suhu pembekuan batuan ini 400 sama sekitar 600. segitu ya. Oke, terakhir deh. Ini Ya. felsic gimana? Apa? Felsic, ada clue buat felsic? Felsic yang amphibole berarti tadi 95 ya? Ya, ada dikit lah ya. Tinggal bukan 95 harusnya. Kan udah diambil sama atas. Iya, terus. Amphibole-nya palingan 3, kalau gitu biotite-nya Gimana bang? 2. Oke, terus sisanya apa nih? Yang paling banyak di felsic ini ada mineral apa aja? Potassium feldspar, granite, rhyolite. Mana tuh? Yang mana tuh? Rhyolite. Bukan, mineralnya belum semua tuh. Oh. Ada lagi yang paling bawah. Potassium feldspar, muscovite mica sama quartz. Balik ya? Oke. Bye. Cok, motor ini janji ngambek itu. Tuh kan? Aku nanya itu tadi. Kukira Allah kan lapar anjing. Aku nanya gitu tadi. Uang udah habis. Sorry. Oke, lanjut. Ada apa aja mineralnya? Sorry. Di felsic tadi selain itu. Potassium feldspar, muscovite mica sama quartz. Oke. Terus dia komposisinya apa? Komposisi mineralnya? Felsic, Batuannya ada apa aja yang mungkin? granite sama rhyolite. Oke, suhunya gimana? 6 di antara 500 Berarti paling Sampai 400. bisa kita anggap di Bowen reaction series felsic ini paling rendah, benar nggak? Dapat kan? Oke. Iya. Lanjut. Oke, kita udah bahas itu. Jadi ini aku jelasin ulang. Di felsic, ya, di komposisi felsic itu mineralnya itu didominasi oleh 3 mineral ini: potassium feldspar, muscovite mica, sama kuarsa. Ini mineral-mineral yang penciri felsic banget di bawah ini. Oke. Terus suhunya pun segitu ya, tadi udah kita lihat. Berarti ya seperti itu. Oke, berarti sementara ini udah paham lah ya tentang yang mineral sebelah kiri, sama terus jenis-jenis batuan sama suhunya udah kegambar lah ya di. Iya. Oke. Sekarang kita bakal discover another secret. Di sini sebelah kiri ini aku lupa jelasin. Tapi kayak lebih baik kalau aku jelasin di akhir deh, biar lebih paham. Jadi yang mineral-mineral kiri ini itu dikenal sebagai discontinuous series of crystallization. Sedangkan yang kanan ini kita lihat sebagai continuous series of crystallization. Kita kan udah bahas yang kiri ya, tapi kita belum bahas yang kanan, bener nggak? Oke. Terus tahu nggak artinya apa? Kalau menurut Felicia artinya apa antara kedua ini? Secara bahasa aja. Antara kiri sama kanan bedanya apa secara arti? Discontinuous, stop. Ya, benar. Continuous artinya? Lanjut. Kalau dilihat dari panahnya, itu dapat nggak hubungannya? Kenapa discontinuous itu seperti itu? Kenapa continuous itu seperti itu? Discontinuous karena udah stop membeku. Agak No. kita lihat dari warnanya aja, warna panah-panahnya. Beda nggak? Antara apa bedanya? Antara discontinuous sama continuous? Ya. Warna putih. Nah, warna putih tapi panah ada berapa kalau yang continuous? 1 kan? Kalau yang discontinuous ada berapa?
Ada banyak panahnya, tapi kecil-kecil. Bener nggak? Ya. Jadi, aku jelasin ulang. Bowen reaction series itu dibagi menjadi 2 tipe mineral. Ada mineral discontinuous series sama continuous series. Yang kiri itu adalah seri ketidakberlanjutan. Yang kanan itu adalah seri keberlanjutan daripada kristalisasi. Bedanya itu apa? Yang kiri itu misalkan dari olivin, dari paling atas, ya. Dia itu olivin, ini dia bakal berhenti ada di suhu segini. Dia bakal lanjut berhenti ganti mineral lain. Oke? Pyroxene. Bakal berhenti di sini pyroxene, bakal ganti mineral lain. Amphibol. Bakal berhenti, bakal ganti biotit mica. Sedangkan kalau di continuous series keberlanjutan, dari ujung temperatur paling tinggi sampai paling rendah, dia mineral tetap sama. Nah, adalah mineral apa? Plagioclase feldspar. Ini dia kuncinya. Paham nggak? Kenapa disebut discontinuous? Kenapa disebut continuous? Dapat kan? Iya. Oke, kita kesampingkan dulu yang discontinuous, kita bahas yang continuous. Kita lupakan sementara. Apa benar? Continuous itu cuma plagioclase feldspar doang. Benar, tapi ada bedanya. Kalau di suhu atas, di suhu tinggi, ini adalah calcium rich. Atau kaya akan kalsium. Sedangkan suhu bawah, itu dia adalah sodium rich. Atau kaya akan sodium. Ini bisa kita tulis calcium rich itu sebagai Ca rich, ya. Kaya akan kalsium. Yang bawah itu sebagai sodium rich atau sodium itu Na atau K? Natrium. K itu potasium. Oh iya. Sodium rich itu adalah Na. Na rich berarti. Yang bawah. Jadi, di mineral continuous series itu tetap sama. Plagioclase feldspar. Tapi komposisi mineralnya beda. Kalau yang lebih atas, lebih tinggi temperaturnya, lebih ultramafic, dia Ca rich. Sedangkan lebih bawah, lebih dekat felsic, lebih rendah temperaturnya, dia Na rich. Oke, seperti itu. Jadi bedanya di continuous series adalah pada mineral plagioclase feldsparnya itu cuman komposisinya doang. Kalau di atas itu dia kaya akan kalsium, semakin ke bawah dia kaya oleh natrium. Gitu doang bedanya. Sekarang kita balik, kita satukan lagi keduanya. Jadi, apakah batuan ultramafic, yakni peridotit dan komatit itu hanya terdiri oleh olivin, piroksen, hanya terdiri oleh olivin dan piroksen aja? Enggak. Dia terdiri oleh gabungan keduanya. Di satu sisi dia terdiri oleh olivin dan piroksen dari seri discontinuous. Di sisi lain dia terdiri dari plagioclase feldspar yang kandungan Ca-nya banyak. Nah, gini. Dapat nggak? Paham nggak? Jawin. Paham kan? Atau masih belum? Nggak paham. Oh, nggak paham, sumpah. Nggak, yang itu yang calcium rich sama sodium rich paham, tapi tadi yang ada olivinnya saya nggak paham. Oke, jadi kan kita anggap, tapi tadi paham kan sampai ketika jadi kan ultramafic itu kan kenapa? Tadi kan kamu nggak pahamnya kan itu ya hubungannya kan antara sama olivin. Tapi paham nggak? Masih paham kan? Kalau misalkan calcium rich itu dia berasosiasi dengan temperatur tinggi sesuai diagramnya. Terus berasosiasi sama ultramafic itu masih paham nggak? Itu paham. Paham kan? Paham. Kita anggap gini. Jadi semua ini tuh adalah satu kesatuan. Kalau kita baca ulang dari sebelah kanan, ultramafic. Batunya ada peridotit, komatit. Mineralnya ada apa aja? Ada olivin sekian persen. Terus juga ada sedikit bagian dari piroksen. Itu dari seri discontinuous. Apa itu doang mineralnya? Enggak, ada juga mineral dari seri continuous. Di sini kita bisa lihat calcium rich. Plagioclase feldspar berapa persen? Segini. Oke. Kemudian kita balik ke mafic. Mafic itu mineralnya dari discontinuous series. Ada olivin sedikit ya. Di sini kita bisa lihat mafic ya. Olivin sedikit yang ini. Kemudian ada banyak banget piroksen. Ada amphibol yang mulai ada tapi nggak terlalu banyak. Dan di sini itu ada mineral dari continuous seriesnya juga ada di sini nih. Nah, di bagian ini. Ini apa? Ini adalah mineral Ca juga, tapi Ca-nya nggak sebanyak ultramafic. Ca-nya lebih dikit gitu. Karena menurun Ca-nya. Ini banyak Ca, Ca+, ini Na+. Atau di sini bisa kita sebut Na-, ini Ca-.
Paham nggak? Atau kalau nggak paham, belum pahamnya di mana? Paham. Benar, real, no cap. Benar. Atau gimana? Coba jelasin. Kau harus convince aku kalau kau paham. Jadi kan ada continuous series of crystallization. Itu kan berarti continuous ke bawah. Yang bagian atas itu calcium rich, yang bagian bawah itu sodium rich. Nah, kalau dalam ultramafic kan ada olivin. Olivinnya ada sebagian ada ultramafic, tapi bukan cuma hanya olivin sama pyroxene, tapi juga ada yang plagioclase feldspar yang bagian calcium rich-nya. Bagian atasnya. Oke, berarti paham lah ya sampai ke bawah lah ya. Udah, itu kita kalau atasnya paham ya, bawah juga paham lah. Udah seperti itu doang. Sekarang kita bakal bahas rahasianya. Rahasia batuan yang nggak ada di Bowen reaction series. Ini kita spill tipis-tipis. Ini ilmu dari Gunung Merapi nih, dari para pendekar. Sabar ya, aku udah catatan dulu. Ini ilmu orang Majapahit. Kalau katanya Eza. Oke. Ini aku hapus, aman nggak, Salisya? Aku kosongin. Sebenarnya aman ya, kan aku udah rekam juga sih, aman aja. Ya, nggak apa-apa. Oke, ini udah kotor banget, aku pun iras all. Botak lagi. Jadi, plagioclase feldspar ini, itu tuh, kan kita taunya Ca rich, Na rich, gitu doang kan. Ternyata, itu ada mineral julukannya. Kayak, apa ya, nickname-nya gitu. Nah, ini akan aku kasih tahu nickname-nya. Dari mineral-mineral di continuous series. Ini yang biasanya nggak ada di buku-buku gitu. Tapi nggak apa-apa. Nggak terlalu rahasia kok. Semua orang banyak yang tahu juga. Oke. Mineralnya itu ada apa aja. Dari paling atas. Ini aku nggak bisa sebut. Tapi aku sebut urutannya aja. Dari paling atas nih. Di mafic. Itu ada anorthit. Jadi anorthit ini. Anor. THIT. Ini yang paling kaya kalsiumnya. Turun ke bawah dia ada bitonit. Dia mulai berkurang. Oke. Turun lagi, dia ada labradorit. Oke. Terus apakah ada lagi? Masih ada. Ada andesin. Ini udah mulai sedikit ya Ca-nya, udah lebih banyak sodiumnya. Ada andesin. Terus ada juga oligoklas. Dan yang terakhir, yang paling kaya sodium rich itu ada namanya albit. Jadi mineral-mineral ini juga mengikuti urutan tadi, di mana semakin ke atas itu semakin basah. Jadi albit ini dia lebih felsic ya, cenderung sifatnya dekat felsic, sedangkan anorthit dia cenderung mafic. Kalau Feli lagi gabut nih, Feli coba cari gambar-gambar mineral dari atas ke bawah, pasti Feli bakal ngeliat kalau semakin ke anorthit itu maka akan semakin gelap mineralnya. Semakin ke albit semakin terang. Oke, gitu sih. Alhamdulillah. Bowen reaction series selesai. Ada pertanyaan sejauh ini? Tidak. Oke, jadi gini ya. Jadi ketika sudah di felsic itu tuh maka antara discontinuous series sama continuous series itu udah berbaikan dan akan menghasilkan 3 mineral ini nih. Masih ada si amfibola di felsic dikit. Ada juga si biotit mikanya dikit. Ada juga sih ini sodium rich dikit. Ya. Tapi gabungan keduanya bakal menghasilkan mineral-mineral ini. Potassium feldspar, muscovite mica, dan kuarsa. Oke, terus lanjut ya. Masih kuat kan? Masih bisa? Kita masih way to go nih. Lanjut ya. Oke. Tadi kan kita masih mengira-ngira tuh ya, kayak komposisinya. Ini di sini kita bisa ngelihat kayak komposisi dan juga pembagiannya yang lebih apa ya? Yang lebih tadi lebih enak dilihat, kalau ini lebih enak dibaca datanya. Nih, paling kanan ada felsic. Ya, ini felsic kita lihat ya. Dia tuh sifatnya asidik atau asam. Batuannya ada granit sama ada riolit. Oke. Terus dia itu mineralnya ada muscovite sekian persen ya. Bisa. Terus ada juga biotit. Ini ada mineral persennya bisa kita lihat ya, mineral persen. Nah, jadi kita bisa baca cara muscovite segini.
oh cuman sekian persen, terus saya berapa persen lagi gitu. Terus di intermediate, sorry, kenapa nih? Allahu Akbar. Mulai. Kok gini lagi ya Allah? Oke, sorry. Di intermediate, dia batuan intermediate, tingkat keasamannya juga intermediate, so-so lah ya. Terus tuh dia batuannya itu batuannya itu ada andesit dan ada diorit. Nah ini kita aja lah, ini agak mengganggu lah ini. Ada andesit sama diorit. Terus lanjut, ini mineralnya ya, di intermediate itu ada biotit, ada amfibol yang banyak, biotit ada dikit, terus plagioklas melimpah banget di sini. Plagioklas di tengah-tengah antara Ca-rich dengan Na-rich gitu. Lanjut, terus di mafic itu ada jenis batuannya mafic, kemudian dia itu tipe keasamannya itu adalah basic, di mana dia itu artinya basa ya. Terus tuh batuannya adalah gabbro, ada gabbro dan basalt. Mineralnya olivin ada lumayan sedikit, piroxen melimpah sekali, amfibol cukup banyak, dan calcium rich plagioklas banyak sekali. Oke, lanjut di ultramafic itu ada batuan ultramafic, sifatnya apa? Ultra basic, sangat basa atau sangat basa ya. Batuannya ada peridotit sama komatit. Terus tuh dia ada ininya, komposisinya apa? Ada olivin yang banyak dan juga piroxen yang banyak. Oke, ini ada penjelasannya ya. Ini ekstrusif. Ini adalah dari bawah. Ini adalah colornya atau jenis batuannya. Jenis batuan atau color ya. Ini aku jenis batuannya. Terus ini ada komposisinya ya tadi atau rasanya. Rasa. Terus ini ada intrusif dan ekstrusif. Maksudnya apa? Jadi batuan ini, misalkan kalau dia batuan felsic, terus dia intrusif, berarti dia granit. Kalau misalkan batuan felsic, tapi dia ekstrusif, berarti dia riolit. Terus misalkan kalau dia batuan intermediate, tapi dia intrusif, berarti diorit. Kalau batuan intermediate, tapi dia ekstrusif, berarti andesit. Kayak gitu. Oke, berarti paham kan ya ekstrusif sama intrusif? Maksudnya paham kan cara baca diagramnya? Paham. Tapi tahu nggak bedanya Ya. apa? Belum tahu ya? Bagian bawah. Tapi tadi sempat nggak sih ngelihat yang intrusif, ekstrusif tadi? Intrusif, ekstrusif. Tadi aku sempat jelasin di awal. Nih. Iya. Masih ingat kan bedanya apa? Kalau intrusif dia mineralnya Fine. Coarse. coarse. Kalau ekstrusif? Fine. Oke, sekarang kita coba namain batu-batu yang ada di sini. Pertama dia intrusif, terus mafic. Apa tuh? Ingat gak? Lupa ya? Aku juga lupa sih. Nggak apa. Aku masih ingat. Kita nggak usah pura-pura lihat bolak-balik lah ya. Aku masih ingat. Aku tulis aja deh. Aku nggak pengen basa-basi. Dia mafic, dia intrusif. Berarti gabbro. Berarti batuan gabbro itu dia besar-besar, kasar, mineralnya besar-besar. Batuan intrusif, terus dia itu intermediate. Yang ini kan? Berarti ini kita anggap sama aja lah ya dua-duanya. Ini kita anggap di sini tuh diorit. Terus di sini batuan intrusif tapi dia felsic, jelas ini granit. Ini namaku granata itu artinya granit ya, batu granit kalau dalam bahasa Arab. Terus di sini ya ekstrusif tapi dia mafic, ini basalt, batuan basalt. Ini kita sering temuin di fondasi. Dia intermediate tapi dia ekstrusif, berarti dia apa? Andesit. Dia ekstrusif tapi dia felsic, berarti adalah riolit. Oke, kita udah berhasil menamai batuan-batuan. Abis ini kita bakal lanjut ke struktur. Ini lebih kompleks lagi. Oh ya, by the way, kamu udah nyatet belum? Nyatet yang tadi aku jelasin atau belum? Nyatet. Tapi yang bagian bawah reaction series belum sempat, soalnya panjang. Aku by the way ada catatan petrologi, karena petrologi ini cukup susah ya. Ntar aku kirim catatanku deh buat bantu. Bukan buat kalau mau
kalau mau jiplak gak apa-apa, maksudnya kayak kalau mau meng-copy nggak apa-apa, tapi maksudku buat itu aja loh, buat pengingat sama buat referensi aja. Dalam beberapa ntar aku kirim, mungkin kalau aku ingat malam ini. Lanjut ya, Oke. kita sekarang ke yang lebih. Ini kita udah belajar, kita udah sampai sini belum sih? Udah kan kita ke sini? Belum ya? Udah. Belum. Nah ini, nah tadi ya kita sampai capek nulis dan menamai, di sini udah ada gambarnya. Aduh, ini asid atau felsik, kandungannya sekian ya. SEO-nya sekian. Ini aku coba ubah dulu deh warnanya. Dia SEO-nya ada sekian ya, 63%. Kemudian dia batuannya ada 2, granit sama riolit. Yang granit mana, yang riolit mana? Tahu nggak? Tadi kan udah aku namain. Granit apa? Granit yang A. Oke, benar. Granit ya, aku tulis ya. Yang B? Riolit. Bedanya apa antara granit sama riolit? Bedanya intrusif, ekstrusif. Secara tekstur bedanya apa? Kasar halus. Persamaannya? Nggak tahu. Persamaannya sama-sama felsik. Ya. Ya, itu kan benar. Aku duluan yang jawab. Enggak, Ding. Kayak kalau tempatku aku duluan deh kedengarannya, tapi kan kamu delay kan, kita jauh banget. Oke, kedua, intermediate. Komposisinya segini ya. Oke, silikanya segini. Yang diorit mana? Desit mah gampang nggak sih? Diorit mana diorit? Nggak gampang. Gampang, diorit kan udah aku jelasin tadi. Yang diorit mana, yang andesit mana? Diorit D. Salah. Paling ini berurutan loh dari atas sampai bawah, nggak diacak-acak. Kiri intrusif, kanan ekstrusif. C, oke, diorit ya. Oh, ya ada jawabannya ya? Iya. Oh my God. Andesit. Lanjut ya. Basic atau mafic ya. Ini segini kandungan silikanya. Gabro yang mana? Nah, gampang lah ya. Aku tulis aja deh. Kayaknya nggak perlu lagi tebak-tebakan. Kalau diacak baru kita bisa tebak-tebakan. Ini basalt. Oke. Ultra basic, ultra mafic. Nah ini yang belum ada tadi di sebelumnya. Dia segini. Batuannya ada 2. Ada peridotit sama komatit. Kalau dia yang intrusif namanya peridotit. Kalau yang ekstrusif namanya komatit. Dia yang halus. Wih, sorry ya, Zara. Bentar lagi gue nih. Kalau ada orang di kamar pun aku lebih suka. Oh iya, thank you, Zara. Oke, lanjut ya. Tebak-tebakan. Sekarang tebak-tebakan. Kamu boleh ini, tapi aku yang nanya. Waktu jawabnya nggak boleh lebih dari 5 detik. Oke? Basic atau mafic. Tapi di... Apa aku tutup deh? Kegampangan. What? Dari sini deh, dari sini. Basic. Felsik. Dah, apa nggak besok-besok aja tebak-tebakannya? Pas udah itu aja. Pas kita baru masuk ke pertemuan besok atau kapan, terus kita tebak-tebakan di awal buat murojaah, buat mengingat kembali. Kita masuk ke tekstur. Tekstur ini lumayan sulit ya. Kayak kita belajar dari sumber lain dulu. Soalnya tekstur ini lumayan sulit. Mumpung ada waktu, kita bahas tekstur dulu. Walaupun aku udah mulai oleng nih. Ini by the way aku ada catatannya ya, tekstur. Pasti aku pernah nyatet. Coretan, mana ya coretannya? Bentar. Kemana ya pasti ya? Waduh, hilang lagi. Sorry banget. Aku lupa pas nyatet di mana ngeretnya. Astagfirullah. Kayaknya ada di OneNote-ku deh. Tapi harusnya ada. Bentar, harusnya ada. Nggak mungkin hilang. Besaran jarak, coretan astro, coretan astronomi, coretan Formzal. Oh, ini dia coretan petrologi, alhamdulillah. Ini tadi kita belajar ya. Ini SEO 2. Masih ingat kan ya? Ini aku pernah ngajar dulu di Mandiri KSN. Oh ya, by the way Felicia. Aku Sabtu Minggu ada ngajar kan. Sabtu Minggu. Kamu besok mau Zoom lagi nggak? Atau pengen istirahat dulu besok? Besok Sabtu Minggu kayaknya nggak bisa soalnya Mondial lagi ada acara. Sabtu Minggu nggak bisa? Saya harus tampil. Jumat saya tampil. Sabtu kayaknya bisa sih. Tapi kalau Minggu nggak bisa. Berarti masih sibuk lah ya? Oke. By the way aku kemarin kan udah dapet tawaran tuh ya. Ngajar di Medalis.
Mbak Delsin. Nah, aku pengen itu, pengen apa? Pengen ngajak kamu juga kayak masuk-masuk aja gitu sambil nyimak. Karena sama-sama anak KSK juga, jadi kamu bisa ngeliat lawan-lawan kamu ntar sama ya nggak apa lah belajar bareng gitu. Tapi kalau kamu itu ntar aku kirim rekamannya deh, ntar aku upload di YouTube juga, jadi kamu bisa nonton kalau lagi luang. Oke, kita bahas. Mana? Nggak tahu ya, aku nggak tahu. Pokoknya anak mana pun aku belum tahu. Tapi mereka cuma minta 4 jam doang kayak 2 hari gitu. Jadi aku ngajar mungkin bahas soal, ntar bisa aku masukin YouTube biar bisa kamu tonton. Kita bahas tekstur, oke. Tekstur ini ada hukumnya. Namanya itu kalau nggak salah hukum Plano, aku lupa juga. Tapi kan tadi kita pernah lihat nih, ini yang kita kayak throwback dulu ya, kita flashback dulu. Beberapa tadi, ini bisa aku coret-coret nggak sih? Bisa ya? Kita bahas dulu nih. Ini hitam, layarnya latihan hitam nggak kelihatan kan? Tapi bisa aku coret-coret. Kita coba nyari logika sambungannya dulu. Ada intrusif, oke. Ada ekstrusif. Intrusif, ini kita masuk ke tekstur. Ini kayak pembukaan, ini kayak introduction nya. Itu kasar. Bener kan kasar kan? Iya. Intrusif kasar, dia di dalam. Di dalam, aka plutonic. Ekstrusif itu dia fine ya, halus. Iya. Dia itu di luar. Terus apa kata tadi? Eksplosif. Tadi aku sempat bilang. Nah, jadi intrusif sama dengan kasar di dalam. Berarti plutonik. Kalau ekstrusif sama dengan halus di luar, eksplosif. Kita cari hubungannya. Jadi kan kristal tuh. Ini kalau misalkan intrusif itu kita bisa bilang lagi sama dengan dia makroskopik, bener kan? Kristalnya besar-besar. Iya. Sedangkan ekstrusif dia mikroskopik, kecil-kecil. Sekarang aku coba kasih statement ini, kamu coba masukkan ya ke dalam pernyataan di atas. Jadi semakin lama, ini ada hukumnya ya. Semakin lama kecepatan, lama atau panjang ya, aku bisa antar dua ini. Kecepatan waktu pembekuan maka kristalnya siap. Sorry. Kenapa? Maka ya Allah, hilang. Tidak. Oh my god, gimana tuh? Kamu screenshot gak? Udahlah, aku stres. Oh my god. Terus gak bisa bro. Beda dari sialan banget nih. Aku stres. Kita dari sini deh. Kita coba tulis ulang. Sorry ya. Nggak bisa dong. Gimana caranya? Rusak kok. Nggak harus nulis lagi. Cek nulis ini. Agak ke bawah. Kau belum edit bodoh. Oke. Selesai jam berapa? Nggak tahu ya. Sampai dia tidur. Oke, lanjut ya. Aku coba buat lagi. Ekstrusif. Anjay, rusak roh. Jangan kayak ini. Apa itu? Yang salah. Ini aja. Sorry ya. Ekstrusif sama dengan kita ngulang lagi. Kasar. Kebalikan, astagfirullahaladzim. Kayaknya itu nggak usah sih, saya udah catat. Kamu Langsung bagian itu aja. Tadi kamu yang tadi udah catat semuanya full. Yang eksklusif, intrusif udah, tapi yang baru mau dicatat tapi hilang itu belum. Oke, alhamdulillah. Semakin
Semakin, ini pernyataannya ya, kamu coba masukkan nanti. Semakin lama Iya. kecepatan waktu pembekuan maka ukuran kristal mineral semakin besar-besar. Oke, coba baca Ge, tolong bacain Ge, biar lebih paham. Semakin lama kecepatan waktu pembukaan, maka ukuran kristal mineral semakin besar-besar. Bisa dimasukin nggak ke pernyataan tadi? Wait. Semakin lama membeku, maka semakin intrusif. Iya. Wah. Dapat. Yeah. Itu udah bener. Hubungannya bener, tapi kita mungkin prosesnya aja butuh kita lebih per detail ya. Oke, udah dapat kok. Ini udah cukup. Biar aku akses lagi. Oke. Jadi kalau di dalam bumi ya, magmanya itu membekunya tuh pelan banget. Karena dia kan nggak ada suhu tiba-tiba. Makanya dia tuh magma dalam bumi tuh bisa membeku dalam waktu jutaan tahun. Dia ngurangnya dikit banget. Sampai jutaan tahun kemudian baru dia ngebeku. Makanya di dalam bumi itu magma kristal itu besar-besar. Sedangkan di luar tuh, kalau magma keluar, kan dia langsung ketemu sama ini kan, sama udara. Suhunya langsung tiba-tiba drastis. Makanya kalau dia tiba-tiba magma itu keluar, meletus atau mungkin dia keluar pokoknya ya eksplosif. Maka sialan zoomnya edit. Oh my god. Tidak. Apa itu, Le? Gak ngajar. Zoomku gak pernah cowok. Kan bisa lanjut lagi. Gak bisa, sekarang kalau ada update harus nunggu 10 menit. Oh iya. Pakai anu kampus aja, Teams kampus atau apa. Emang bisa ya? Bisa lah. Kan Emang ada bisa kita Zoom kampus? Teams, pakai Teams gimana Teams. Emang ada Zoomnya? Coba kayak itu, suruh. Nggak ada ya? Aku baru tahu cowok. Nggak Biasa cuma kalau kampus tuh kasih kok. Iya, Coba. temanku Iya. di ITB dapat gratis Zoom cowok. Iya lah. ITB aja ada mas, iya sebelumnya ada. Iya. Wih, yang lembut marah cowok. Lembut marah. Gak tau kok. Hah? Kemarin? Berisik tadi. Banyak orang ada Bang Jonathan. Kan dia ngajak kali yang Bang Jonathan. Bang Jonathan ada masalah Bang Jonathan. Terus aku disuruh pulang. Mereka pulang. Ya, nggak bisa cowok. Orang gak enakan kan. Gak boleh, harus bisa. Hah? Harus bisa. Ya, Atau nggak bisa. minimal ini dia, kalau dia. Jadi Bang Jonathan tadi pas kau beli datang kan. Lalu ada pemaaf mereka main piano sih. Oh iya. Jam 11 malam agak berisik. Main piano. Nyanyi bareng-bareng. Bang Jonathan. Rooftop yang lain. Anak sit. Bang Jonathan keluar kan. Udah malam gitu dia kayak agak gitu nanti aku di sini kan. Aku dengar lah. Kenapa Bang Jonathan? Aku langsung keluar pada diem. Bang Gilbert katanya tadi keluar. Si Gilbert karena Jonathan. Aku masuk kan ke kamar itu. Bang kenapa kata? Ngentot kali. Suruh pulang anjing. Udah malam gitu. Anjing kataku. Langsung balik lagi. Iya sih, lagi salah mereka. Oh gitu. Ya, sudah. Kenapa interkomunikasi rusak Ezra? Tadi pernah aku tabah cok. Kau tahu nggak? Nggak tahu. Oh gitu. Soalnya saya kali nggak boleh nggak enak. Apa? Nggak boleh nggak enak. Penyakitku Zra. Dari dulu kali jauh dari SD. Aku ubah sih. Kalau orang suruh pulang minimal pakai tanda kayak maaf demam Oh kayak atau nggak misalnya kayak harus lucu. pelan dari tidur. Makanya pas aku masuk kamu udah nggak? Oh kamu dingin. Aku pas masuk bilang, dia dari tidur aku bilang gitu langsung diam suara.
nggak berani jauh gitu. Harus berani Pak. Kalau nggak orang Semena-mena. semena-mena sama kamu. Kita harus bisa ngomong, kita harus bisa membela diri. Ya, membela diri dalam artian bukan kepala batu ya, tapi ya ada apa? Harga diri. Gitu. Siap. Dan Makan kalau sudah. Makan sana kau. Aku udah makan. aku udah makan. Tuh telepon tuh. Apa kemarin? Balik lagi ke IKEA cuy. Apa? Kita Kalian katanya mau ke TMP. besok. Lalu saya Besok lah. kepejet. Woi. Berarti kau turun sini Zah? Mau turun kamarku aja nggak? Enggak, tidur sini. Nggak enak cowok, turun di sofa. Gak enak kalau belajar malam tidurnya. Aku tidur di mana aja bisa kan? Ya aku juga sih. Aku tidur kayak gitu, tidur kayak gitu. Ya aku nggak bisa kalau dulu SD aku harus Dulu. terlentang cowok. Aku kayaknya nyaman diem, nggak diem sih. Kalau orang di sini aku tidur, kalau orang tidur aku tidur. Makanya aku bilang belajar aja dalam situ aku tidur. Pak. Kalau aku udah kayak gini, udah tidur. Bisa kalau tidur kayak gitu ya? Bisa. Kalau dulu pramuka, aku belum pramuka tidur kayak gini. Sampai pagi. Aduh. Sumpah kau tidur lelap kayak gitu. Iya. Tapi pasti sering kebangun gak sih Oh, kadang-kadangnya? Nggak bangun. Deep sleep. Gila. Mind blowing sih. Ya bangun kerama. Makanya aku bilang kayak ya udah masuk aja kamar kau pakai ya, tapi asal tahu inilah. Kadang-kadang aku juga ada batasnya kan, kadang-kadang keganggu kan. Iya. Ngomong aja kalau ganggu. Gitu. Nah, kau juga kalau misalnya kau merasa terganggu kau juga ngomong. Iya. Ya harus paling ngomong kan. Ya apa, aku juga kayak gitu, aku juga nggak enakan. Tapi kan kita belajar kan, sama-sama. Kita cari hacks baru, kita cari terobosan duniawi baru. Misalnya. Gitu. Kalau ada misalnya kalau ada tamu itu datang ke rumah, kita arahin, bang dulu, nah bang silakan, semua bebas dia, atau siapa kayak yang datang gitu. Karena kita nggak tahu ada orang bertamu tuh gimana kan. Kita harapnya orang beradab. Tapi waktu nggak beradab ya kita ada pembelaan untuk tak boleh. Tapi kan apa kan, tenang aja. Dan kalau misalnya kita nggak suka, bilang yang ngambek-ngambek. Tapi nggak jujur. Kalau gondok kasih tahu muncul kayak guys udah malam. Besok pagi ya. Itu. Kita ngomong. Kita kasih sinyal. Karena orang juga ya pertama kita juga merasa kayak orang bodoh, orang anjing juga sih kalau bertamu kayak rumah sakit gitu. Iya. Merasa gak enak kan. Sekarang di sini baru kita sadar kan. Aku juga baru sadar. Iya. Baru sadar ini 3 hari lalu gitu. Oh, kayak anjing. Ya udah ternyata. Ya intinya kita welcome orang kan. Kita welcome orang, kita mengharap kita memberikan yang terbaik. Iya. Tapi ya kita kasih batas juga dong sama orang. Soalnya dia bayar baru. Ya. Kalau aku pribadi mau nggak masalah sih, tapi yang balik kan banyak orang-orang kan banyak kan, Iya, nggak cuma aku doang. Itu ya itu. Tapi ya kita ambil kita sebagai Bila apa idealnya? bukan ideal sih. Kita kan sebagai yang punya rumah, kita berharap orang tahu ada bertamu kan. Iya itu dia. Ya kita harap semua orang ada bertamu, walaupun kita oke, orang nggak beradab, tapi tetap kita harus bikin dia beradab. Gak ada nggak suka. Oke. Cocok. Mantap bro. Betul kamu jadi ngapain sudah? Sama kali sudah? Kampus Belajar. enggak lah Kak Jerry, cuma duduk aja. Hah? Duduk aja aku tadi kayak nunggu. Terus sesi kayak cuma kayak 5 menit sih ya, 10 menit sih ya. Apa ya? Sesi baca hasil, baca plano, Baca apa? Gimana? plano kayak yang Anies Baswedan berapa? Oh, kira kau belajar biologi, Cok. Enggak, aku di Kak Jerry. Kau di KJRI? Lah, kemarin kan nggak ikut, kamu PS. Enggak, dia bukan ketua. Aku nggak ketua juga, cuma aku Kau ketemu, Cok? aku yang ngurus. Aku yang ngurus TPS. Tadi ngapain? Quick count? Atau Enggak, tadi ya memperbaiki apa yang salah gitu misalnya. mau ada yang salah, maksudnya salah gimana? Ada salah tulis. Nah.
human error tuh banyak kan, capek. Jadi tadi tuh kayak orang lihat rame-rame gitu, dari orang lihat oh ini salah nih, salah. Salah maksudnya salah apanya sih? Misalnya 596 tapi di kertas lain 599. Tapi gimana hasilnya? Ada nggak sih Ada. 3 paslon yang paling banyak mana? Kalau di TPS ku Ganjar. Kalau overall satu Sydney Satu Ganjar. sini Ganjar. Berapa persen? Anies. Ganjar tuh kayak 50 atau 40. Tapi tembak lagi jadi. Aku juga nggak tahu, tadi nggak ada overall. Nomor 2 Anies, nomor 3 Prabowo. Nomor 3 Prabowo. Tapi menurutmu ya, kita bicara politik tipis-tipis kan Ridwan Kamil pernah beropini katanya kalau yang memilih paslon lain selain paslon yang memilih paslon 2 itu cenderung kondisi apanya ya, akademiknya itu cenderung ke bawah. Kau setuju nggak kalau begitu? Atau sebenarnya relatif? Relatif, tapi kalau misalnya lihat tren iya sih. Ya tren ya kan? Iya, dan itu nggak salah menurutku. Lebih berpikir jauh gitu loh. Yang itu nggak salah, dan karena kita harus mikir gini juga kan. Aku lebih malas bahas politik. Tapi jujur, kalau misalnya kita kenapa Prabowo menang, kalau menurutku satu, dia kan nggak muluk-muluk. Oh target, ya maksudnya katanya aksi kerja. Iya gitu. Jelas gitu kan. Dan kayak Trump kan, kau tau kan Trump menang gimana? Ya dia ngomong like-nya dia ngomong sama orang lagi nongkrong gitu, kayak ngomong kayak sama kau. Kita akan gini kan jelas kan pesannya. Kalau kayak Anies kan orang harus mikir dulu. Iya, bener katanya itu nggak sih, Rocky Gerung, bagi rakyat menengah ke bawah makan gratis itu lebih tidak kelaparan tuh lebih baik dibanding panggung debat politik. Mungkin kau bisa paham, mungkin aku juga bisa paham karena aku juga pernah kelaparan. Kau pernah kan? Pernah. Dan saat orang kelaparan dia nggak butuh yang lain, yang penting dia makan. Dan mungkin aku nggak tahu statistikanya berapa, tapi kebanyakan dari warga kita tuh kayak gitu kan, hidup sehari-hari, kerja sehari-hari cuma untuk makan. Iya, emang Dan kondisi tambahan makanan setiap hari, aku bayangin lah, setiap hari dia bisa makan sekali lah untuk anaknya lah minimal. Kan dia bisa hemat banyak, kan dia mikirnya gitu toh. Iya. Tapi secara logis kan APBN nggak masuk akal nggak sih? Iya, bisa masuk akal. Sebenarnya makan gratis tuh aku oke. Kalau misalnya makan gratisnya contoh, ambil lauknya dari lokal, terusnya lokal, iya, jadi mutar kan uangnya. Mutarnya apa? Mutarnya dalam negeri terus. Yang disayangkan itu kalau misalnya makan gratis, impor, uangnya keluar. Gitu. Tapi nggak tahu lah, aku harapkan yang terbaik lah. Aku pilih mana kemarin? Anies. Aku bilang Anies. Iya, tapi kayak aku bilang kalau yang Prabowo yang terpilih ya, itu berarti pilihan rakyat. Ada Instagram yang bilang kayak, yang orang ITB itu tau gak sih, yang pakai kacamata? Yang dia bilang. Tapi ini aku jujur, aku setuju kali sama pendapat dia. Kalau misalnya rakyatnya goblok, pemimpinnya juga goblok dalam artian ya, pendidikannya rendah lah. Kalau rakyatnya bodoh, pasti milih pemimpin yang bodoh juga kan. Itu terlalu kritis, dia terlalu itu banget ya pendapatnya, tajam kali. Tapi mungkin fake nggak sih? Sabar. Tapi nggak apa-apa. Penguasa tuh bodoh. Asalkan nih kalau pakar ngomong dia dengar. Oh, jadi dia kayak cuma ambil keputusan doang gitu? Bukan ambil keputusan, tapi dia bisa mempertimbangkan lah. Oh iya. Setidaknya. Iya paham dapat. Kan gitu. Aku kayak aku nggak yang orang kayak anjing kalau pilih Prabowo bodoh. Kalau pilih Ganjar tukang bokep. Kalau pilih Anies Islam. Aku nggak peduli kayak gitu. Siapa aja presiden terserah. Gitu. Yang penting pilihan aku nomor 1. Kalau menurutku yang mana tuh bijaksana sih. Ya bijaksana. Paling penting itu karakter. Tapi kalau misalnya presiden seharusnya kita mengharapkan lebih banyak kan. Iya. Tapi setidaknya karakternya oke lah. Iya itu sih. Kalau kita berharap ya, secara ideal tuh presiden itu harus orang nomor 1, benar-benar orang terbaik. Iya lah. Pasti kayak anak bangsa terbaik, tersempurna, terperfect, spek nabi. Aduh. Tapi gimana ya, kalau memang nggak selaras sama pikiran kita dan yang terpilih itu, kita mau bilang apa gitu loh. Dan kita nggak boleh cuek, atau kita nggak boleh ceritakan kayak, oh itu kan bukan pilihan aku nggak peduli. Iya. Kalau harus dukung aja. Bukan harus dukung, itu mungkin oke. Tapi satu aja gini, kalau misalnya aku anggap orang itu dipilih karena apa, banyak orang yang minta bodoh, keren itu intronya. Oke lanjut, orang yang minta bodoh. Kalau kau misalnya nggak mau pemimpin ke depan kayak gitu lagi, bukan kau, jangan bersifat kayak aku kan pilih nomor 1, nggak peduli aku Indonesia kayak mana. Yang paling nomor 2, yang penting tangan aku bersih, nggak boleh kayak gitu menurutku ya. Kalau misalnya kau nggak melatih pemimpin ke depan kayak gitu,
kau ajar masyarakatnya, kau bisa mikir. Gimana menurutmu? Masuk akal sih. Berarti itu berpikir ke depan kan? Iya kan kayak gitu kan. Karena ada orang bilang bodo amat lah Prabowo yang kepilih, yang penting mau pilih nomor 1. Aku nggak perlu bisa Indonesia. Kita lupa kalau sebenarnya dari SD kita kan belajar musyawarah untuk mufakat. Iya. Kita beda pendapat, tapi ujung-ujungnya kita akan kerjakan yang satu. Iya itu dia. Walaupun kau berbeda pendapat tapi kau kerjakan kan. Musyawarah mufakat. Ini orang berpikir sebagai orang yang jarang ngomong politik ya, aku nggak tahu sih. Keren Cok. Tapi itu emang itu kali sih, tertanam kali sih di Indonesia, di benak rakyat Indonesia. Tapi yang sayangkan adalah orang nggak peduli ya, yang peduli nomor 1, nomor 2. Aku nggak peduli lah sama Indonesia. All in. Hancur lah, banyak kayak gitu. Anak BIM banyak kayak gitu. Makanya sampai aku mikir kayak, Maksudnya ngobrolnya gimana contohnya tadi? Itu contohnya real kan? Nggak peduli lah, aku pilih, mending pilih 02 aja. aku pilih nomor 1. Dia misalnya dianggap nomor 2 jelek. Dari nomor 2 otoriter atau kayak mana, kayak mana. Dan nomor 2 maju. Dia mikir gini, nggak apa-apa nomor 2 maju, yang penting tangan aku bersih. Gitu. Kalau misalnya kamu anggap dia jelek dan unfortunately yang terpilih dia, kenapa kamu nggak berpikir aja, oh yang terpilih dia, aku nggak mau kedepannya pemimpin aku kayak gini lagi. Mungkin aku bisa coba memberdayakan masyarakat supaya masyarakat yang mimpi kayak gitu. Bagus sih itu. Mungkin kalau aku tuh terlalu sering mikir positif kayaknya. Keren lah bro. Tapi kayak gitu. Kalau aku mikirnya kayak gitu kan. Kenapa kita nggak mikir kayak gitu? Keep that up bro. Itu kan, nah, itu sebenarnya politik. Keren. Jangan kayak aku lama-lama, aku nggak, kalau kayak politik jangan sama aku. Apa tuh? Kayak Bang Jo. Mungkin ya benar, di pintar. Kayak orang yang udah, Bang Jo, Bang PSTV, Bang Kirizio. Iya Bang Kris terus sih. Tapi nggak apa, kan aku aku kan meminta pendapat. Jadi aku tangkap yang bagus-bagus. Alright. Jadi kalian tinggalin dia waktu di rumah? Siapa? Bang Jo di rumah? Enggak kami tinggalin. Tadi itu salah kami ninggalin dia sama Bang Gilbert. Oh iya. Jadi kan kami bisa perkenalkan. Bang Jo naik. Kayak mulai dari sini deh Bang Gilbert mulai update nih pas dia ada Bang Yusuf. Bang Yusuf enggak? Yang kawan ini kan. Nah yang tadi aku react tadi, tanda-tanda tadi. Dia datang lagi awal sama Hiro. Terus ada kami banyak lah ramean. Terus datang. Itu pas kami baru mau berangkat berenang. Katanya dia mau numpang makan lah. Bang Yusuf ini dia masak-masak lah. Pas kami berenang. Kami datang ada mie-nya. Terus aku ambil mie-nya. Nah pas kami berenang ini, kami berenang lama tuh. Bang Jo ngajarin aku berenang banyak. Aku belum bisa berenang. Kata Bang Jo. Abis ini gue pengen betapan lah di atas. Karena dia udah coba kemana di Hero kan. Betapan lah di atas. Udah lama gue gak betapan katanya. Masuk dia kamar mandi. Pas kami udah selesai berenang. Aku makan mulai sama Bang Yusuf. Kan beta pasti lama lah ya. Ngisi airnya bla-bla-blanya. Udah dari situ dia betapan. Baru aku bilang, mana Jonathan lagi betul lagi mandi. Nah, terus dia agak kesel sama pemerintah yang memang gak suka kan. Agak udah mulai apa ya. Pasti ngomongnya tuh. Dalam hati itu kayak ngomong-ngomong gitu tuh. Oh minuman. Iya semacamnya itu. Terus habis itu dari situ ngomong gitu. Ya udahlah, kami udah gitu Bang Yusuf keluar, Hero pengen nganter ya kan. Dia pulang, si Yusuf keluar. Tinggal aku, Akmal, Bang Yus sama Bang Gilbert. Aku sama Akmal udah ada rencana dari kemarin aku mau ngambil barang apa masih ada di rumah yang kami pulang. Kami mau ngajak Bang Gilbert, tapi belum lagi dia. Kata Bang Gilbert, bukan mau ngajak Bang Gilbert deh. Jadi ceritanya tuh rencana awal kami itu kan aku mau ngajar. Akmal pengen ke City, pengen ke Bulis. Aku nggak bisa nemenin Akmal, jadi pengennya tuh kami ke tempatku ngambil barang, balik ngajak Bang Gilbert buat langsung ke sana ke City buat nemenin si Akmal. Dari situ udah aku bilang, Bang gimana nih? Coba digunakan itu, coba cepat, buru dia mandi udah nggak tahu diri kali di rumah orang udah. Dengan cerita kan beneran lagi itu kan, lagi dia ngomong gitu ngedumel pelan-pelan aja nggak teriak-teriak kan. Nah itu lagi mandi aku dengeran segitu. Oh nggak tahu ya Bang gimana bla 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 bla. Dan itu udah kayak gitu. Habis itu Bang Gilbert dia masih tetap di sini. Nah gimana Bang? Ya udah pengen ikut nggak? Abis ini pas ntar Akmal datang, aku di sini, Bang Gilbert kesana. Aku belum mandi, buru dulu dia datang. Pak itu kau bilang ke dia katanya.
Udah habis udah lah nih cerai gitu, kami udah habis ke sana, kami ke sana ke tempat ngambil barang, tempat mau aku. Bang Gilbert ngechat, wih, aku ngeliat Bang Gilbert, bang, jadi nggak ke Sydney? Apa, wih, si Jonathan tuh balik, tak suruh dia. Pasti yang kasih chatnya lah, susah kali dosen. Sama balik gitu. Iya. Kau ya, baca-baca deh. Bacain aja. Banyak banget. Mau pakai chatnya anjing nggak balas anak babi. Nih. Bang Ju udah keluar mandi tuh. Kan Bang Ju tadi kan nelfon aku lagi gitu. Lu pada kemana katanya? Kok di rumah nggak ada orang katanya? Kami lagi beli barang. Lu ada nggak bos sendirian? Enggak bang, saya ada Bang Gilbert kok. Bang Gilbert nggak ada nih, gue nggak ada. Baru aku ada Bang Gilbert, Bang Gilbert udah keluar mandi tuh. Terus sabut. Gimana Bang Gilbert? Mau kumpul sama Akmal nggak? Kesal tadi. Oke, aku nggak bisa bilang gitu ke orang, nggak tahu kalau orang gimana, maaf bang. Oke, kamu PW gitu ini kesini pasti datang. Bang Jojo udah keluar deh. Kan, kayak di sini muter-muternya. Bang Gilbertnya, kan tadi kan bilang kan, pas datang kan. Tadi dia masih udah mandi mana bang? Udah mandi dalam si Gilbert. Dari situ baru udah lah. Gitu dari Bang Gilbert udah kesal kali kan. Ya udah jadi kayak snowball tuh. Baru apa ya? Udah gitu. Baru tadi pas ada anak itu udah kesal kali kan, ramai orang, udah kesal tambah masalah lagi, main piano lain itu ada di mana? Oh yang belum. Jadi dong, di mana? Di sebelah sih mana? Kan anjing juga kalau kayak kalian cabut aja bilang Apa? Bilang terus lima tahun kalian cabut itu. Ini bro, aku nanti gaji ya. Emang dia nggak ada di grup? Mana nggak ada? Oh yang tadi ya, yang tadi dia kemarin itu. Oh ini ya. Ini kawan-kawan ini masih sendiri nggak dulu maksudnya. Soalnya anak itu tuh baru banget datang. Ya, ini pasti kawan-kawan suruh pulang nanti. Dan bujuk nanti Jonathan. Dia nggak kesel kali cuma bilang. Nggak boleh kayak gitu, buat kita tuh ngomong. Ya, emang sih menurutku Bang Gilbert juga salah sih, dia kesal. Tapi nggak masalahnya John. Ya, salah. Tapi Bang Gilbert juga kesal dia udah alasan sih. Kalau aku pun aku kesal juga, tapi aku masih toleransi. Aku nggak toleransi, dia pasti tahu. Kalau kau pernah masuk Bang Gilbert, Wah, udah betul kau. siapa? Jo. Udah tinggal rumah aku, suka aku. Kamu pasang itu. Bang cepat, bang cepat. Ibu. Aku nggak mau orang benar-benar kenal. Kok dia balasan gimana kan? Ya udah, dia bangun. Pokoknya kalau aku tipe orang kalau aku orang aku kasih tahu kita udah malas sama orang itu gitu. Nah kalau kau udah nengok aku udah malas kasih orang, kita udah malas sama orang. Kalau bang Juni, aku mesti kasih tahu. Karena aku kasihannya sama dia nih orang. Pintar tapi kok nggak pernah datang. Di rumah aku bangun tidur di rumah. Katanya dia mau lempar CV, aku udah kerja semua, aku udah balik dari CV dia masih tidur. Dia bangun, lu nggak mau tau udah, lu lari ngapain? Aku bilang gitu. Gue tidur, gila lu nggak ngapain? Lu dulu bersih nggak sih? Terus dia bilang dia mandi, dia tuh gini. Dia tuh sebenarnya sama kalian juga nggak harus bukan teman-teman sama dia, tapi kasih tahu tugas juga. Kebanyakan. Ya, Tapi dia marah nggak sih kalau tahu gitu? Kalau dia marah salah apa? Nah dia. Kalau dianggap kamu salah nggak kalau kamu marah? Kalau aku marah. Kamu salah nggak kalau kamu marah? Kalau dia marah. Kalau kamu marah. Marah ke dia. Salah. Kalau misalkan dia memicu amarah ya nggak salah. Nggak salah kan? Kalau misalnya nih, kamu kasih tahu dia, terus dia marah, siapa yang salah? Kalau misalnya dia yang salah. Apalagi kita nggak tahunya benar kan? Ya, nggak salah. Ya dia. Udah. Jadi ini ngapain? Kasih tahu kan? Kasih tahu aja kalau di rumah tuh. Ini kok orang dia jemur handuk dalam ini kamar, dia bilang berdua sama aku bilang lu tangannya tinggal di kamar kayak gini ya bang. Besoknya dia bilang bang tuh kota yang film kamar atau tuan kok kita rumah Lu itu doang. atau aku udah kesal tadi aku bawa anu taruh di bar
Ada gue mana di luar, ambil dua-duanya di luar. Jadi ada 2. Ya gitu, oke kecil. Aku nggak nyuruh orang berhadap kan. Kan dong. Dia pas datang ke rumahku kan. Mungkin itu masih yang kata dia bilang kemarin dia nggak pengen tinggal sama orang hidup, orang dekat. Dia kan cerita aku. Tadi gue menghindari konflik bla bla bla. Aku ada apa nggak tahu dan cerita tadi. Karena kalau gue tinggal sama stranger, kita kayak don't give a fuck gitu. Bisa Itu salah. Hmm. Salah itu kita. Kenapa dia berprinsip kayak gitu? Karena dikira stranger itu orang nggak punya perasaan. Kau bilang, nggak boleh gitu. Kenapa gue yang karakter? Kau melihat manusia, apa dia bilang kan? Kau melihat manusia, lihat manusia. Gitu. Kenapa dia nggak suka tinggal sama ini? Kalau sama keluarga, sama orang dekat. ya udah semuanya. Apalagi kalau sama aku. Mungkin dari itu masih dia bikin kesimpulan. Kapan dia bilang? Makanya pas dia masih di sana. Gimana? Masih itu kan pernah ketemu. Ya kan tadi pas hari pertama kau invite sama Hero lah. Karena aku nggak sengaja pergi sama dia. Kamu bilang, weh bang, kami sudah ini, kamu udah dapat nih untuk bersekian orang apartemennya, kamu udah nyari. Nah, mau dengan pendapat gue, kalau dia pribadi, gue menghindari banget ya itu. Pokoknya baru lah setelah kau tinggal sama kau, pas dalamnya dia baik sih. Ini ya, yang ada pengaruh. Udah bingung sih, aku bingung sih. Yang aku Bisa. Ya. Kita lagi. mau Nice pengajian. Dia kalau usahakan ke dulu. Usahakan dia kalau dulu. Kenapa tadi sih? Kenapa tadi? yang dia datang ke rumah aku kan. Dia datang ke rumah aku udah bersih-bersih. Dia bilang, anjir kamar lu begini. Lu udah datang. Kata dia, kata Kuli banyak komplain banyak cowok itu. Ya kita masuk ke kamar kotor. Tapi ya aku kasih kurang 80. Orang mau ini 250. Tapi kok nggak Aku ada. bilang ke dia, aku bilang mas tapi pakai dalam itu. I'm trying to save your life. Aku menurut aku namanya kayak I'm trying to save. Kau bayangin aku mau bantuin orang. Tapi apa bodoh nggak terus maksudnya kayak kasihan sih orang ini kayak gini. Nggak bisa ngomong baik. Tapi kok nggak bilang itu kan? Enggak bilang. Tapi aku bilang aku tuh kenapa aku masih masih balas ya pak kenapa karena aku kasihan sama orang lain kayak Dulu udah nggak ada kali kan satu.